Nah, jadi yang baru pertama kali hadir di webinar Dewa Web, mmm, aku mau kasih tahu nih, Dewa Web itu secara rutin sedang melakukan webinar secara gratis untuk teman-teman yang ada di rumah maupun di kantor. Nah, kenapa sih kita melakukan webinar ini? Kita mau mendukung teman-teman agar teman-teman bisa meningkatkan dan mengembangkan bisnis atau website yang dikelola teman-teman lebih baik lagi, khususnya pada bagian digital marketing, SEO, dan pengembangan website. Kami harap webinar yang kita bawakan ini bisa membantu teman-teman dan teman-teman bisa langsung menerapkannya pada pekerjaan yang teman-teman sedang kerjakan saat ini dan membantu teman-teman untuk sukses online. Oke, udah jam 2, aku mulai aja kali ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Dewa Talks. Bagi yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Lintang. Dan hari ini kita akan membahas mengenai stand out in digital marketing, memilih platform dan planning digital yang akan berhasil. Nah, kenapa kita membahas ini pada hari ini? Kita tahu ya sekarang kalau misalkan hampir semua bisnis itu beralih ke online. Nah, pasti kita perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan visibilitas kita dan juga popularitas bisnis kita di dunia online ini. Nah, gimana sih cara kita bisa meningkatkan visibilitas kita atau popularitas kita di uh, di di dunia online ini? Nah, maka itu hari ini kami mengundang Pak Victor Iwan, CEO dari Doxa Digital yang sudah memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman dalam bidang strategi marketing, baik online maupun offline. Nah, di Doxa Digital sendiri, Doxa Digital sendiri sudah menjadi partner resmi Google dan sudah melayani banyak klien seperti BCA Finance, Mandiri Finance, Prasetya Mulia, Pegadaian, dan lain-lain. Nah, jadinya pasti ini sangat sangat akan banyak informasi yang kalian dapatkan dari Pak Victor. Mungkin dari Pak Victor boleh sapa teman-teman yang udah ada di sini? Halo? Ya. Hai semua, apa Mungkin kabar? mungkin boleh keluarin video juga supaya bisa sekalian cek teman-teman. Nah, oke. Ini dia. So, Lintang nih untuk teman-teman di Dewa punya sebutan nggak apa? Dewa, Sahabat Dewa, sahabat Dewa, sahabat Dewa Talk sih, Pak. oi sahabat Dewa Talk. So, selamat siang sahabat Dewa Talk semua. Dewa 19. Salam dari Jakarta ya. Kita di Jakarta lagi panas-panasan nih. So, namaste. Ya, teman-teman bisa lihat Pak Victor ya, teman-teman, atau suara Pak Victor dan kamera Pak Victor udah clear ya, teman-teman. Bisa. Oke. Nah, sebelum Pak Victor memulai materinya, aku mau kasih tahu sedikit informasi mengenai webinar ini. Nah, jika kalian punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Victor, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya di box Q&A agar kami mudah melihatnya. Pertanyaan kalian akan kami jawab pada sesi Q&A. Kemudian, di akhir webinar kami juga akan bagi-bagi hadiah. Jadi, stay tune teman-teman sampai akhir webinar. Nah, mungkin itu cukup dari aku. Sekarang aku serahkan ke Pak Victor untuk membawakan materi mengenai stand out in digital marketing. Silakan Pak Victor. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, screen udah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Saya perlu share screen lagi? Iya, perlu share screen. Oke, wait. Share screen ke screen 2. Share. Nah, oke. Udah aman, Pak. Sip, kita mulai ya. Silakan Pak Victor. Buat kalian sahabat Dewa Talk ya, mungkin selama 1 jam ke depan ya, bisa lebih lama ya, mungkin kalau ada yang mau tanya jawab nanti kita bisa lebih lama ngobrol, tapi at least 1 jam ke depan saya punya misi buat kalian adalah sharing apa yang saya tahu tentang digital marketing ya. Karena saya lihat di materi-materi Dewa Talk sebelumnya kan banyak banget tuh ya, kita banyak bicara soal SEO kalau saya lihat ya, bikin ranking, offline on off page on page dan lain sebagainya gitu kan. Terus pernah juga bahas soal Facebook. Jadi waktu Lintang tektokan dengan saya gitu kan, saya mau share apa ya. Dan mungkin ini topik yang bisa ngisi ya. Apa yang udah ada di seri-seri Dewa Talk sebelumnya yang mungkin belum dibahas.
Mungkin di sini saya bisa bantu ngisi, mungkin berharap ya jadi inspirasi buat kalian, tambah wawasan baru untuk melihat digital marketing lebih secara holistik. Ya, jadi salah satu keuntungan kalau kita di agensi adalah kita kerja dengan banyak bisnis gitu ya. Dari yang mulai UMKM sampai level brand internasional gitu ya, dengan tantangannya masing-masing gitu. Jadi kita memang punya apa ya? Punya kerjaan emang mengoptimasi digital marketing dari banyak bisnis gitu loh. Jadi hopefully ini adalah pengalaman saya yang bisa saya share ya. Kalian bebas nanti bertanya apa saja ya. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi misalnya pertanyaan terlalu spesifik gitu ya, mungkin kita akan jawab di luar forum ini ya gitu. So, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya share sedikit dulu ya buat kalian yang baru kenal sama saya. Salam kenal. Nama saya Victor ya. Jadi saya salah satu founder dari Doxa Digital dan sampai hari ini masih mimpin perusahaan ini juga. Ya, kita salah satu ya dari Google Partner dan salah satu juga dari Facebook Managed Agency di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh ada kayak 9 agensi yang didirect langsung sama Facebook. Kenapa? Karena Facebook kan memang tidak bisa direct ke bisnis satu persatu kan, karena mereka orangnya kan tidak banyak. Jadi mereka latih agensi, mereka tektokan sama agensi agar agensi bisa best practices di Facebook. So itu salah satu profil kita juga. Nah, kebetulan ya biar saya tetap bisa eksis, saya selalu berusaha up to date dengan perkembangan digital sampai hari ini, dan puji Tuhan ya hari ini saya jadi satu dari 7 orang ya ditunjuk sebagai Google Product Expert. Ya, jadi kalau kalian mau bertanya soal Google Ads, monggo bisa nanti tanya langsung juga. Atau kalau kalian yang mau dijawab sama teman-teman product expert lain, silahkan kalian ketik Google Community Support Indonesia gitu ya. Nanti ada forum Google langsung resmi di sana. Nanti ada saya dan beberapa rekan-rekan lain yang akan jawab pertanyaan kalian seputar Google Ads ya. Tapi hari ini saya mau ngajak kalian untuk kita berdiskusi, untuk kita brainstorm, nggak cuma sekedar Google atau Facebook, tapi lebih ke digital marketing secara keseluruhan, gitu ya. Jadi itu goal saya. Nah, sedikit juga tentang Doxa Digital tadi saya sudah jelaskan, ya. Jadi kita salah satu Google Partner, salah satu Facebook Managed Agency, yang mana di 2 platform ini kita harus ambil sertifikat. Ya, jadi kalau kalian yang mau ngambil sertifikat, nanti saya bisa tulis di chat ya. Vic, saya mau dong ambil sertifikat di Google, gimana caranya? Nanti saya akan tulis materi pelajaran di mana ngambil sertifikat seperti apa, karena ini sertifikat resmi dari Google. Dan juga nanti kalau kalian certified, ya kalian bisa dapat public URL-nya. Jadi itu kayak recognition gitu bahwa kalian tersertifikasi di Google. Saya ambil 3 sertifikat, so agensi kami sudah lulus di 3 sertifikasi ini, ya. Tambahan lain, kita juga salah satu line partner. Jadi kalau kalian bisnisnya merich anak-anak muda gitu ya, kalian engage sama line official account, feel free buat kita tanya jawab juga ya. Dan yang terakhir, kita salah satu mitra dari Semrush ya. Jadi kalau kalian tahu apa itu Semrush, Semrush itu adalah tools buat bisnis melakukan riset kompetitor, melakukan riset konten. Jadi kalau kita tahu nih kompetitor kita tuh ngapain aja sih gitu. Nah, ini adalah salah satu tools yang bisa jadi alat bantu kayak jadi detektif gitu. Jadi kayak kita tahu, oh website ini nih ternyata banyak iklan nih. Ya, bahkan dalam kondisi tertentu kita bisa tahu kalau dia ngiklan, iklannya seperti apa. Nah, itu namanya Semrush. Kalau kalian cari di internet, cari aja Semrush, nanti kalian bisa lihat Semrush itu kira-kira aplikasi seperti apa. Jadi ini adalah mitra kita yang hari ini ada. Nah, jadi feel free buat nanti tanya seputar ini juga ya. Tapi at the end saya mau share tentang digital marketing, terutama dalam short term kalau kita bicara soal new normal. Ya, jadi kalau kita bicara new normal, ini adalah survei dari McKinsey ya, keadaan Indonesia ya dalam jangka waktu dekat. Nah, jadi kalau kita bilang new normal di Indonesia itu bicara soal orang-orang yang agak pesimis bahwa ekonomi bakal pulih dalam waktu 2-3 bulan. Ya.
Jadi ini survei yang mereka lakukan terakhir di Mei tanggal 20 sampai 22 ya. Dengan responden lebih dari 700 orang gitu ya, mereka kayak tanya gitu loh, mereka optimis gak sih ekonomi bakal pulih? Dan ternyata jawabannya dari bulan ke bulan makin pesimis ya. Jadi tapi bukan berarti kita harus pesimis ya. Ini saya cuma kasih lihat market kalian gitu loh. Ya market kita semua. Karena saya berasumsi kalian yang ada di sini either kalian adalah business owner atau kalian adalah profesional ya atau pemasar ya. Jadi inilah surveinya yang keluar ya. Jadi market sekarang sedang dalam masa yang sedikit pesimis ya. Jadi optimismenya untuk market Indonesia pulih itu memang agak berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya. Terutama kalau kemarin kita lihat ya. Ya, di Jakarta ini sekarang lagi PSBB masa transisi. Ya, baru dimulai tapi ternyata kemarin kita lihat rekornya Indonesia pecah rekor tuh. So kalian harus stay safe di rumah ya, berharap kalian ambil kebijakan-kebijakan untuk tidak terlalu banyak bareng terutama sama dengan orang-orang umum ya. Hopefully itu yang kalian lakukan. Nah, yang kedua, market kita itu sekarang dalam konteks akan lebih hati-hati ya, terutama saya yakin banyak dari kita atau rekan-rekan kita atau sahabat relasi kita terkena pemotongan gaji, ada yang PHK dan lain sebagainya. Makanya market kita sekarang dalam konteks untuk mengeluarkan uang, ya membeli barang-barang itu agak sedikit lebih irit ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling bawah ya, have to be careful itu kayak 82%. Jadi ini kondisi kita dalam jangka pendek ke depan. Nah, tapi menariknya apa? Nah, ini sebenarnya peluang kita buat pemasar ya. Jadi saya nggak mau cuma bilang bahwa market kita pesimis, ya akan hati-hati untuk keluar uang. Tapi kalau kita lihat di statistik ini, ya hasil survei bilang ini masanya orang pindah merek gitu loh. Jadi mereka mencoba merek-merek baru, mencoba retailer baru. Nah, disinilah apapun bisnis kita, sebenarnya mereka mengabsorb digital itu sekarang dalam pertumbuhan yang tidak seperti biasa. Jadi ini pertumbuhan absorpsi digital luar biasa. Jadi kita bisa lihat ya, mereka ganti brand, ganti website, ya itu kencang banget. Nah, skill-skill baru kita juga bisa lihat ya, cooking at home itu bisa jadi naik gitu ya. Kenapa? Karena konsumsi video juga naik belakangan. Nah, yang menarik kalau kalian perhatikan di bulan April itu YouTube sempat down. Ya, kalau kalian perhatikan ya, kenapa? Karena orang-orang akses ke YouTube-nya tuh dalam masa yang tidak biasa. Nah, ini peluang nih sebenarnya kalau kita bicara atau kita fokus ke digital ya dalam waktu dekat ya. Kalau kalian lihat tabel ini, kalian fokus yang kiri atas aja. Jadi yang tabel vertikal itu kita bicara soal user growth. Nah, kita bisa lihat ya, semua masuk ke digital, remote learning, terutama sekolah anak-anak ya. Kemudian video chat, ya kayak kita lakukan sekarang, webinar, ya. Itu user growth-nya tinggi banget gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut. So, jadi 1 jam ini kita akan bicara soal adopsi digital dan bagaimana kita sebagai pemasar, sebagai business owner untuk bisa tapping atau kita bisa masuk ke market di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ya. Terkadang soalnya ada beberapa pemasar, ya kalau kita, mungkin beberapa kalian juga pernah ikut lah kursus, pernah ikut seminar gitu ya, bahwa platform ini menghasilkan 10 kali pendapatan, dengan cara ini saya naik 15 kali pendapatan. Terus kalian ikut tuh kursus-kursusnya, terus kalian coba praktek dan nggak dapat hasil. Ya, beberapa orang sempat cerita ke saya seperti itu. Nah, sebenarnya solusinya apa? Jawaban saya sebenarnya simple sih, karena setiap market itu sebenarnya punya karakternya sendiri-sendiri ya, dan juga si pemateri ya punya confidence sama cara mereka pemasaran sama kalian yang baru mulai itu beda gitu. Jadi walaupun kalian tahu triknya, walaupun kalian tahu cara settingnya, bisa aja hasil berbeda gitu ya. Jadi contoh nih, ada satu pemasar yang saya tahu bikin seminar agak mahal, tiba-tiba dia kalau buat dia dalam seminggu bisa spending 10 juta ya, 20 juta tuh hal biasa gitu loh.
Bahkan dalam sebulan dia bisa spending sampai miliaran. Buat dia biasa, tapi kan tuh mental yang tidak sama buat kita yang baru mulai. Nah, di sini saya tidak mau favor atau tidak mau memfavoritkan platform tertentu. Ya, jadi buat kalian yang suka SEO silakan, buat kalian yang suka Facebook silakan, buat kalian suka Google silakan. Ya, tapi di sini saya mau bicara secara holistik, gimana kita bisa tap ke market. Karena yang terjadi seperti ini. Ya, kalau zaman dulu, ya, zaman saya masih kecil lah, saya bisa bilang, ya, dulu itu pilihan nggak banyak, ya. Dulu itu saya masih ketemu yang namanya TV analog, ya. Saya dulu masih ingat RCTI itu masih pakai decoder gitu ya. Ya pilihan nggak banyak, jadi orang kayak nonton film ada iklannya tetap ditonton gitu karena pilihannya nggak banyak, ya. Tapi dan dulu itu perhatiannya penuh, ya. Tapi yang sekarang ini berbeda. Sekarang dengan smartphone di dalam ya genggaman kita, ya kita bisa diraih sama banyak pebisnis, sama banyak brand. Jadi brand-brand tuh mau tapping ke kita gitu ya dengan banyak cara. Kadang-kadang mereka bisa lewat website, mereka bisa lewat sosial media, ada banyak sekali cara. Tapi satu sisi perhatian kita itu sekarang sangat susah, ya kita susah fokus. Ya kita udah bisa multitasking. Nah makanya ada riset seperti dari Microsoft, itu seperti bilang kayak attention orang tuh sekarang cuma 7 detik. So kalau kalian nggak bisa take attention orang untuk ke bisnis kalian, ya dalam waktu yang singkat, nah itu jadi problem buat kita sebagai pemasar. Makanya kalau kita di agency atau kita dilatih Facebook tuh ada namanya thumb stopping. Jadi gimana caranya biar jempol kita nggak scroll. Karena kita kalau scroll kan bisa cepat banget gitu kan. Nah gimana caranya biar nggak ini. Nah nanti saya akan share sebenarnya sukses kita melakukan digital marketing itu elemennya ada di mana aja. Saya akan share ke sana. Ya, oke. Saya akan lanjut. Nah, pertanyaan besar buat kita, gimana kita bisa stand out? Ya, gimana kita bisa jadi something di market yang penuh dengan disruptif ini, yang penuh dengan gaya beriklan, dengan gaya pemasaran gitu ya. Gimana kita bisa jadi salah satu pemasar yang bisa diperhatikan sama market yang kita mau. Ya, jawabannya sebenarnya di 3 hal ini. Ya, ini adalah kunci. Ya, saya nggak bilang ini yang paling benar ya. Kenapa? Karena pemasar itu bukan masalah. Jadi kalau strategi pemasaran saya selalu bilang ini bukan masalah siapa jago, siapa nggak jago, mana yang benar, mana yang salah. Ya, tapi at the end sebenarnya yang kita butuhkan adalah apakah kampanye kita memberi dampak ke bisnis kita atau enggak. Ya, jadi misalnya nih ada satu pemasar lebih suka dengan gaya main iklan video. Nah, yang satu lebih suka iklan banner misalnya. Nah, itu sebenarnya ngomong bener salahnya siapa yang jago siapa yang enggak tuh sangat relatif sekali karena tiap orang punya angle-nya sendiri. Nah, khusus buat saya dan tim ya, yang kita pelajari itu sebenarnya ada di 3 hal ini. Ya, bagaimana kita bisa kampanye kita itu kita bisa membedakan intennya orang. Ya, intent tuh kayak keinginan gitu. Jadi orang yang pingin A, pingin B, orang yang udah ngebet gitu ya, udah kayak udah pengen banget gitu ya, sama orang yang baru biasa-biasa aja. Nah kita harus bisa segmen. Yang pertama intent, kedua adalah gimana kita mengoptimasi machine learning. Nah kalau kita bicara machine learning, saya nggak ngomong sesuatu yang rumit ya, karena machine learning ini udah ada di platformnya Google maupun platformnya Facebook. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengoptimasi hasil yang udah kita jalankan dari kampanye-kampanye sebelumnya. Nah, kuncinya di 3 itu. Jadi kalau ada tips dari saya adalah kunci di 3 itu buat kita bisa masuk. Oke. Lanjut ya. Nah, saya mau cerita nih, ada film yang kalau kalian suka, kalian boleh nonton. Namanya The Great Hack. Kalau kalian yang punya Netflix, kalian bisa nonton ini. Jadi, The Great Hack ini sebenarnya ceritanya bagus. Ini tentang tadi, intent, machine learning. Sorry. Jadi tentang intent, machine learning, dan optimasi ya. Ya, judulnya The Great Hack. Kalian bisa nonton. Ini tentang kampanyenya Donald Trump pada saat dia bisa menang dari
presidensial ya. Jadi pada saat mereka kampanye presiden, mereka bisa menang. Kenapa? Karena mereka melakukan strategi berbasis data yang luar biasa. Ya walaupun di sini nanti akan ada isu ya. Isunya apa? Isu privacy. Ya karena dulu Facebook pernah dalam masa datanya bisa bocor oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada filmnya ya. Filmnya nanti mungkin saya play, tapi mungkin kalau suaranya agak nggak jelas, kalian bisa lihat teksnya ya. Oke. Jadi saya rangkum ceritanya sedikit ya. Jadi goalnya di film ini mereka cerita ya bagaimana mereka ngambil data, bagaimana mereka menggunakan data ya untuk memisah-misahkan orang, terus bisa kasih pesan ke orang yang berbeda ya. Oke, kita akan mulai ya. Jadi ceritanya Trump ya, grupnya atau apa ya kalau sebutnya tim sukses lah, tim suksesnya ingin melakukan kampanye. Ya, mereka pakai Facebook dalam hal ini ya. Contoh kasus di sini pakai Facebook. Ya, kita lihat bagaimana videonya. Ya, kalian baca teksnya ya kalau kalian suaranya nggak jelas ya. Saya coba play tadi soalnya suaranya katanya agak-agak nggak jelas. Oke, ya. Ini adalah contoh sebenarnya yang paling ekstrim tentang intent, machine learning dan optimasi. Ya, jadi satu sisi kalian bisa takut gitu, wah berarti data saya di profile terus sama orang. Ya, tapi sedikit disclaimer bahwa security breach yang kemarin data personal yang bocor ke pihak ketiga sudah ditambah sama Facebook ya, jadi kalian nggak usah khawatir ke sana. Tapi si platform Facebook, Google dan banyak platform lainnya, Twitter ya, tetap memprofile kalian sebenarnya. Sebenarnya kita itu sebagai pengguna di profile. Ya, satu sisi kita misalnya nggak mau di profile nih, sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Kita bisa tidak mau di profile, tapi pada saat kita tidak di profile, kita itu harus dapat user experience yang jelek. Nah, pertanyaannya mau nggak kita, misalnya timeline feed kita nggak relevan, ya hal-hal yang kita nggak interest. Karena goalnya Facebook kan adalah menampilkan konten-konten di feed biar kalian betah gitu loh. Say kayak kalian join atau follow kayak 1.000 orang, kalian punya friends 1.000 orang, ya. Friends kalian itu kan nggak semuanya punya konten yang menarik buat kalian. So Facebook mesti punya algoritma, ya, untuk gimana caranya biar feed-feed yang masuk ke kalian tuh yang kontekstual, yang relevan sama kalian, yang kalian suka. Makanya kalian di profile, ya. Atau kalau di Google juga sama, ya. Apa berita apa yang kalian mau lihat, ya, kalian sukanya kemana, mereka harus profile gitu, biar kalian dapat pengalaman yang baik gitu. Ya, jadi kalau kalian nyari ke Google misalnya, ya, ini kalian bisa cari nih, misalnya berapa kalori pisang, Google udah bisa jawab. Itu machine learning sebenarnya. Ya, begitu kalian nanya berapa kalori pisang, kalian bisa lihat, gitu kalian ngomong diet gitu ya, yang ditawarkan apa? Diet pakai pisang gitu loh. Kenapa? Karena si Google tuh punya algoritma yang namanya semantic learning. Ya, jadi begitu kita nyari satu kata kunci, dia bisa tahu kita tuh dalam konteks lagi nyari apa. Nah, itu machine learning gitu loh. Bayangkan kalau kita nggak mau di profile. Nah, pasti semuanya balik lagi kayak Google bertahun-tahun yang lalu, di mana Google cuma sekedar sebuah search engine yang mengkoleksi website. Nah, sekarang apa bagusnya buat kita sebagai pemasar, sebagai pebisnis? Nah, mereka menawarkan kita untuk nge-tap sama usernya yang ada di database mereka, ya. Tapi tanpa menampilkan identitas aslinya tentunya ya. Jadi karena itu kan masalah privacy. Tapi kita dikasih nih platform untuk nge-tap mereka. Nah, itulah digital marketing yang buat saya lebih baik kalau kita bicara soal pendefinisiannya, ya. Jadi kita itu men-tap market berdasarkan intentnya mereka, berdasarkan profil demografi, psikografi dan lain sebagainya untuk bisa bertukar ide, ya, bertukar pesan yang relevan buat mereka. Nah, itu konteks digital marketing yang benar. Ya, jadi kalau ada yang bilang digital marketing tentang Facebook, tentang email, tentang Instagram, tentang Google, buat saya itu belum holistik. Ya, buat saya, balik lagi ya. Tapi kalau buat saya digital marketing, makanya kita kalau di agency itu kita jarang banget langsung bilang, oh kalau bisnis ini baiknya pakai ini deh, gitu. Kalau bisnis ini bagusnya pakai itu deh. Nah, kita tuh jarang karena kita mau lihat dulu bisnisnya ini marketnya di Instagram seperti apa, marketnya di Facebook seperti apa, terus mereka punya market nggak di Google, ya.
Saya ambil contoh ya, kalian bisa lihat nanti di browser. Saya buka browser sedikit ya. Oke, ya. Kalian bisa masuk misalnya settings.google.com. Nah, kalian bisa lihat di sini ya bagaimana Google melakukan personalisasi sama seorang Victor. Ya, ini kan komputer saya, browser saya ya. Dia bisa tahu saya usia berapa, ya, sukanya apa, dan iklan yang cocok buat saya tuh apa. Itu di profile sama mereka, ya. Ada namanya @settings.google.com. Ya, jadi ini adalah salah satu cara buat platform juga memberikan pengalaman pengguna yang baik. Salah satu cara buat platform memonetize. Ya, jadi kita sebagai pemasar bisa tap in sama mereka. Nah, ini thinking yang kalian mesti punya. Ya. Jadi mulai hari ini hopefully semua sahabat Dewa Talks itu punya pemikiran yang sama ya, bahwa tidak semua platform sama ya. Dan kalau kita memilih platform tidak ada yang lebih baik satu sama lain karena masing-masing punya plus minusnya. Dan kita mesti tahu karakteristiknya. Nah, nanti saya akan kasih lihat ya. Menurut saya kalau secara sekilas karakteristik masing-masing platform itu seperti apa sehingga kita bisa decide kira-kira kita cocoknya yang mana sih. Oke. So kita sekarang masuk ke bahasan selanjutnya tentang intent dan funneling ya. Oke, jadi tentang intent dan funneling seperti ini ya. Apa sih intent ya? Kita tadi udah bahas bahwa intent itu adalah minat ya. Jadi minat orang sama sesuatu. Nah, balik lagi, kenapa intent itu harus sama funneling? Karena funneling adalah cara buat kita sebagai pemasar, sebagai pebisnis, melakukan segmen orang ini level intentnya udah seperti apa. Karena kayak saya sempat lihat video bahasan Dewa Talk sebelumnya ya, yang cerita soal bahwa market itu ada customer journey, ada fasenya. Nah, itu kita bicara funneling kan. Karena ada market kita, ya, ada audiens kita yang belum tahu kita sama sekali. Ya, ada audiens yang mereka butuh servis kita, tapi belum tahu kita itu kuatnya di mana, misalnya gitu. Ada market yang udah pernah interaksi sama kita, udah masuk website kita, udah ngeliat YouTube kita, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalian bisa nggak membagi-bagi segmennya seperti apa? Nah, kalau kalian bisa, ya berarti tinggal selanjutnya adalah kita bicara platform, gitu ya. Platform mana yang cocok? Tapi buat kalian yang nggak bisa, nah tipsnya seperti ini, ya. Makanya kita bicara masalah funnel, corong. Karena ada orang yang belum tahu kita, berarti kita masukin mereka ke corong yang paling atas, ya. Jadi kalau kita bicara corong atau funnel, paling atas itu berarti kita bicara soal size yang besar sekali, ya. Kita sebutnya adalah awareness. Jadi kayak orang yang belum tahu, paling nggak jadi tahu dulu. Nah, kemudian ada orang-orang yang udah punya interest sama kita, udah punya interest sama produk kita, tapi masih belum confidence. Nah, itu kita bagi lagi. Ya. Jadi funnel itu ada banyak teori tentang funnel ya. Kalian ini salah satunya aja, ada awareness, interest, relationship, desire, action misalnya. Ada yang bilangnya AIDA, attention, interest, desire, action misalnya. Ada yang pakai top funnel, mid funnel, bottom funnel gitu, ada ya. Tapi apapun teori marketingnya, intinya adalah customer kita, calon pelanggan kita, itu harus punya segmennya sendiri-sendiri. Dan semakin ke bawah, segmennya itu harus semakin detail. Itu adalah cara kita mensegmenkan calon pelanggan. Nah, kenapa kita butuh segmen? Karena di setiap segmen, ya, dalam prakteknya harus punya message yang beda-beda. Ya, contoh, misalnya saya jualan kursus merakit bunga ala Korea. Ya, ini contoh ya. Dulu kita pernah jalan kampanye ini misalnya. Ya, bayangkan kalau orang yang belum kenal sama saya gitu ya, tiba-tiba saya bilang, Victor mau bikin kursus nih, merangkai bunga Korea ala Korea gitu kan. Nah, pertanyaan orang kan langsung, siapa lu? Gitu kan. Lu tuh siapa? Emang pernah ngerjain apa segala macem. Nah, itu yang sering terjadi di kita kalau kita beriklan. Orangnya belum aware sama kita, belum punya interest, kita udah langsung jualan. Apalagi di sosial media. Balik lagi ya, sosial media itu karakternya orang-orang yang tidak ready to buy. Ya, jadi butuh
butuh sedikit fase di mana kita mengedukasi pasarnya. Beda sama kalau kita di Google, orang nyari search itu udah punya intent, udah punya keinginan. Nah, jadi karakternya beda ya. Nah, balik lagi ke urusan menjual kursus untuk rangkai bunga ala Korea gitu ya. Kalau saya bilang saya mau nge-tap orang-orang yang belum tahu tentang Victor, belum tahu tentang kursus saya, pasti di level awareness ya, postingan sosial media saya atau iklan saya lebih banyak bicara soal hal umum. Misalnya saya akan share 5 tren desain Korea yang lagi happening saat ini misalnya. Nah, itu justru lebih masuk buat orang, betul ya? Karena kita nggak ada intent jualan, hanya pure edukasi aja gitu loh. Ya, kita ada ya klien juga yang jual seminar tentang stress release. Ya, gimana biar orang melepas stres tanpa harus cerita ke siapa-siapa. Nah, itu ada tuh strateginya. Ya. Nah, waktu awal kita nggak biar langsung jualan, kita mau ada workshop nih, kita mau ada seminar nih. Ya. Awal kita bicara sama orang-orang yang belum kenal kita, biasanya kita cuma bilang akibat psikosomatis, ya. Apa itu psikosomatis? Akibat psikosomatis sama kesehatan, misalnya. Ya, bahwa psikosomatis bisa nyebabin darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi pure edukasi, satu arah edukasi. Nah, baru di level bawahnya, begitu orang udah aware ya tentang offer yang kita mau kasih, baru begitu kita bilang dia engage, baru kita kasih message kedua. Nah, itu adalah konsep funneling, ya, bagaimana kita mensegmen market dan bagaimana message yang perlu kita taruh ke market. Jadi beda-beda ya, kalian mesti tentukan ya saat kalian ngiklan, saat kalian melakukan SEO, saat kalian post sosmed, kalian mesti tahu ini konten buat siapa, ya, konten buat siapa, angle-nya mau seperti apa. So, ini marketing funnel, ya. Jadi kalau kita bicara dari awareness sampai dia beli, tentunya di sini kita bisa ngelihat touch point-nya tuh ada banyak. Ya, bisa pakai iklan, bisa pakai email, bisa pakai website. Ya, kalau nggak punya website bisa pakai marketplace. Ya, ada banyak sekali cara. Ya, baik itu secara online, yang di atas itu online, yang di bawah itu offline. Ya, jadi word of mouth, pakai radio. Ya, ya. Mana yang paling bagus? Balik lagi kita nggak bicara mana yang bagus, mana yang jelek. Kita akan bicara mana yang works. Dan gimana caranya kita bisa tahu mana yang works buat bisnis kita? Nanti ada di slide selanjutnya pada saat kita bicara digital plan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kita udah bicara soal intent, kita udah bicara soal funnel, dan sekarang kita bicara soal machine learning. Nah, ini prinsip machine learning yang kalian mesti tahu, ya, bahwa algoritma machine learning baik di Google maupun Facebook, ya, itu semakin banyak data, semakin pinter mesinnya belajar. Ya, saya ulang ya, semakin banyak data, semakin pinter mesinnya belajar. Artinya, ya, kalau kalian dalam setiap kali kita pasang iklan nih, saya ngomong iklan dulu ya, baru nanti yang organik ya. Saat kita setiap pasang iklan, kalian harus lihat statusnya tuh pasti pertama kali learning. Ya. Nah, di proses learning ini, kalau kalian mau mesinnya pinter, sebenarnya kalian harus kasih dia banyak data. Artinya, budgetnya harus cukup buat learning. Nah, ini yang jujur, kadang-kadang buat teman-teman atau sahabat Dewa Talks yang di UMKM, yang mungkin dengan budget yang sangat-sangat terbatas, saya kadang-kadang di forum Google tuh saya kayak ngelihat budget iklannya cuma 100.000 gitu ya, segala macam. Nah, itu yang menurut saya ya agak challenging sih. Bukannya pasti nggak bisa, tapi emang agak menantang aja. Karena dalam satu sisi, mesin learning-nya Google atau Facebook tidak akan maksimal bekerjanya. Karena kalian bisa bayangkan, kalau dia 100.000 dalam 30 hari, berarti kan sehari cuma 3.000-an ya. Ya. Kalau per kliknya itu cuma 1.500, berarti cuma 2 klik. Kan sayang sekali ya, kayak mesinnya nggak kepake gitu loh. Yes, kalian dapat exposure, yes, kalian bisa iklannya nongol, tapi dalam konteks mesin learning, ini nggak akan optimal. Ya, itu kabar buruknya, mungkin kabar yang kurang menyenangkan kalau buat kalian yang benar-benar budgetnya sangat-sangat irit banget. Ya, solusinya apa? Sebenarnya solusinya banyak sih. Ya. Nanti kita akan bahas juga ya solusinya buat kalian yang budgetnya mepet sebenarnya bisa pakai apa sih ya. Di organik itu juga nggak kalah keren sebenarnya. Ya, organik juga bisa bagus. Tapi dalam konsep machine learning, algoritma itu
bisa canggih saat banyak data yang kita input ke mesin. Jadi mesinnya tahu, oh iklan ini jalan, placement ini nggak jalan, placement ini jalan. Oh kalau audiens kayak gini dia nggak bagus, audiens ini bagus ya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, hopefully someday kita bisa spesifik ke produk ya. Misalnya kita mau bahas Facebook Blueprint, saya akan bahas soal bagaimana sih Facebook beriklan gitu ya. Tapi nggak mungkin saya cover di sini karena waktu yang sangat terbatas. Tapi paling nggak ini mindset yang kalian mesti tahu ya. Machine learning butuh data. Ya. Oke, lanjut kita bicara lagi. Nah, kita sekarang udah tahu konsep belakangnya gimana kita bikin planning. Ya. Gimana kita bikin planningnya nih, Pik? Nah, jadi buat saya itu penting. Kenapa? Kalau kita gagal membuat planning, ya berarti kalian sedang merencanakan kegagalan. Kalau kalian gagal berencana, berarti kalian merencanakan gagal. Nah, intinya kayak gitu. Ya, ingat-ingat ini nih, ya. Jadi pada saat kalian, ya banyak orang kan bilang, saya boncos nih misalnya. Nah, begitu boncos iklan, ya, atau ranking nggak jalan atau nggak ada engagement, nah kita mesti lihat kalian plannya seperti apa. Apakah plannya bakal berhasil? Belum tentu juga sebenarnya. Ya, kita di agency, walaupun kita dalam konteks berpengalaman gitu ya, kalau bicara pengalaman kita berpengalaman, tapi jujur tidak semua kampanye atau planning kita tuh jalan. Tapi karena kita punya planning, jadi kita bisa lihat elemen-elemen mana yang kita gagal dan kita bisa improve di bulan selanjutnya. Ya. Jadi buat kalian yang beriklan jangan cuma sekedar ngeliat klik murah segala macam karena itu tidak dalam konteks kalian membuat planning yang benar. Nah, planning yang benar seperti apa sih? Nah, ini materi saya ya. So, ini kalian mesti capture kalau kalian ada kamera handphone, kalian mesti capture ya. Sederhana banget sebenarnya, tapi works ya. Oke. Jadi saya memperkenalkan kalian 4 pilar dari planning digital ya. Ini dipakai sama kita ya, dan saya udah compare sama beberapa agensi juga pakai yang hampir-hampir sama, mirip-mirip lah ya. Tapi paling enggak kita selalu punya 4 pilar ini ya. Yang pertama adalah acquisition, yang kedua adalah audience, yang ketiga optimization, yang keempat adalah KPI atau measurement. Nah, acquisition atau akuisisi adalah platform, kita bicara platform. Kita mau pakai platform apa nih untuk mendatangin orang, namanya akuisisi ya. Rekrutmen. Nah, apa yang mau kita pakai platform mana nih? Ya. Yang kedua adalah audience. Siapa yang mau kita rangkul? Siapa yang mau kita attract? Ya. Yang ketiga adalah optimasi, ya, menggabungkan platform dan audience ini mau seperti apa optimasinya? Apakah mau ngejar klik? Apakah mau ngejar penjualan? Ataukah mau ngejar tampilan banyak-banyakan? Nah, dan yang paling penting yang faktor keempat, yaitu menentukan satu plan itu jalan atau enggak. Ya, kalau kita bicara KPI, kita nggak cuma bicara profit, tapi kalau kita bicara profit, profitnya berapa? Ya, biasanya nanti ada matriks yang kita sebut ROAS misalnya. Jadi misalnya spending 10 juta, saya mau dapat revenue penjualan di marketplace 50 juta misalnya. Itu adalah ROAS. Nah, jadi balik lagi ya. 4 pilar digital yang kita perlu tahu yaitu akuisisi, platformnya apa, audiensnya siapa, cara optimasinya gimana, dan yang terakhir yang paling penting adalah gimana kita bisa tahu ini berjalan atau enggak. Ya, balik lagi kita nggak ngejar klik murah ya teman-teman ya. Ini sahabat Dewa Talk mesti tahu nih. Ya, klik murah bukan berarti bagus. Ya, saya bisa kasih kalian klik yang sangat murah tapi hasilnya jelek. Ya. Yang penting buat kita adalah KPI yang dampak ke bisnis. Oke, kita bicara yang pertama, akuisisi. Ya, ini mungkin yang banyak kalian tanya nih. Ya, saya tadi lihat sedikit udah ada pertanyaannya. Ya, ini adalah platform yang mainstream ya, yang kalian banyak dipakai ya. Mungkin platform ada banyak sekali, tapi yang mainstream seperti ini, yaitu kita bagi dua, si grup besar, si merah atau Google, dan si biru Facebook. Ya. Nah, dua platform ini punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya, kita lihat di sini Google, yang biasa banyak orang pakai adalah GMB, Google My Business. Ya, kita bicara Google Search, ya. Baik itu beriklan atau organik, ya, saya yakin kalau kalian lihat video Dewa Talk sebelumnya tuh ada banyak banget tuh video tentang SEO. Ya, itu termasuk kategori yang kedua, search. Yang ketiga adalah video, yang keempat adalah website pihak ketiga, third party. Jadi kalau kalian masuk ke Detik, masuk ke Kompas, masuk ke Tribun News, nah itu iklan-iklan Google banyak di sana. So, ada 4
mainstream channel yang biasa dipakai di Google. Nah, platform kedua Facebook ya. Kita udah tahu yang populer adalah Facebook, Instagram, yaitu dua yang paling populer. Tapi Facebook juga punya 3 platform lain ya. Satu WhatsApp lah. WhatsApp kita tahu itu udah banyak banget dipakai orang. Ya, ada 2 yang mungkin kurang gitu populer, yaitu Audience Network sama Messenger. Nah, mengoptimasinya seperti apa? Ya nanti kita akan bahas. Nah, ada platform lain, ya kita tahu ada Line Messenger, itu juga salah satu yang cukup populer di kalangan anak-anak muda, ya. Karena Line Messenger mau berubah jadi super app, ya. Jadi kayak satu platform, satu apps, tapi udah bisa semua, bisa chatting, bisa lihat berita, bisa lihat video gitu ya. Nah, itu adalah Line, ya. Tapi buat kita yang target marketnya mungkin orang-orang yang profesional, orang-orang yang senior, mungkin Line nggak cocok gitu ya. Ya TikTok jadi populer ya, dan email ya. Nah, kita akan bahas strategi acquisition ini dari karakter masing-masing platform. Nah, pertanyaan yang banyak orang cari sebenarnya kalau Google sama Facebook bagusan mana sih, Fik? Itu yang paling banyak orang tanya kan. Oke. Nah, Google versus Facebook. Nah, ya, balik lagi nih. Saya agak ada di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena satu sisi kita adalah Google partner, satu sisi kita adalah Facebook managed agency. Jadi, kalau suruh memilih kadang-kadang agak susah nih, gitu ya. Nah, tapi secara rule of thumbs kalau kita berpihak ke klien, kita selalu lihat. Nah, Google punya kekuatan di mana sih? Google tuh punya kekuatan di intent base. Ya, kenapa? Karena kita tahu ya Android ya itu adalah satu platform yang paling favorit ya di dunia ya. Google Search, balik lagi, Google Search, YouTube, orang kan nonton video yang dia mau kan. Jadi si Google melatih intent di machine learning-nya dia itu kuat banget ya. Salah satu yang terbaik mungkin Google ya. Tapi Google itu punya kelemahan juga ya, yaitu dia nggak pakai database yang real. Semuanya based on mesin. Nah, jadi kalau kita, buat kalian yang pernah beriklan ke Google, pasti sering tuh. Begitu lihat laporan demografi, unknown gitu ya. Saya mau tahu dong usianya berapa, usia sekian sampai sekian berapa persen, sekian sampai sekian berapa persen. Tapi yang paling banyak apa? Unknown gitu ya. Mereka nggak tahu karena mereka nggak punya database. Mereka cuma berdasarkan algoritma sama kalau orang isi account Google doang, which is itu yang nggak, belum tentu yang real gitu ya. Nah, tapi kelebihannya Google adalah intent based dan dia punya inventory yang jauh lebih besar. Inventory itu kayak tempat beriklan, ya, tempat mereka taruh iklan lebih besar daripada Facebook. Ya, itu yang saya bilang kelebihan Google dibanding Facebook. Tapi Facebook bukan berarti nggak punya kelebihan. Facebook punya kelebihan juga, yaitu satu, dia interest profilingnya bagus. Kenapa? Karena orang mau bikin Facebook harus isi nama, harus isi email, ya, walaupun makanya di situ ada tanda bintang tuh sama bintang-bintang. Ya kita tahu di Indonesia banyak banget akun-akun yang dalam tanda kutip nggak real gitu ya, atau fake account gitu ya. Tapi walaupun orang pakai fake account, ya, saat mereka bikin post, saat mereka bikin like atau bikin engage sama sesuatu, itu kekuatan Facebook gitu loh, karena mereka punya database gitu, kayak mereka tuh bener-bener bisa lihat per individunya seperti apa. Ya, jadi real data sama interest base-nya tuh kayak kuat di sana. Ya. Tapi kelemahan Facebook adalah ya itu platformnya tertutup. Cuma ada di Facebook dan ada di Instagram. Ya sama WhatsApp lah. Ya. Di luar platform itu bukan kekuatan mereka. Ya, mereka punya audience network ya. Kayak mereka bisa posting ke beberapa situs berita juga, tapi itu bukan kekuatan mereka dibanding dengan Google ya, dibanding dengan Google. Tapi inilah kalau kita menimbang antara Google atau Facebook atau ya Instagram termasuk di dalamnya. Ya, masing-masing punya plus dan minusnya sendiri-sendiri. Nah, saya cerita bagian lagi satu sisi tentang Google nih. Nah, kalau di Google kalian suka nanya kan, bagusnya di mana? Yang jelas kalau Google My Business kalian harus punya, karena itu adalah free promotion dari Google dan itu bantu kalian terutama yang punya lokasi fisik. Ya, kalian bisa lihat kalau saya bisa share di sini, kita tuh punya profil Doksa Digital. Ya, saya bisa lihat
di Doksa Digital ini, tanpa saya beriklan, tanpa saya ngapa-ngapain, itu kayak 7.000 orang melihat profil ini. Wow banget ya. Ya. Nah, ini. Coba ya, kita lihat ya. Bayangin, ya tanpa ngapa-ngapain, ya cuma kita ini aja bisa 7.000. Ya, berapa orang nih sekarang? Ya, jadi kalau kalian berbisnis, ya GMB itu kayak kalian harus lihat ya. Ini kalian bisa lihat mungkin ya. Sekilas saja ya. Nah, ya. Bayangin. Wow. 6.000 melihat profil ini ya. 5.600 yang search gitu. Tanpa ngapa-ngapain, ya. Itu adalah Google My Business ya. So kalian harus punya akun di sana. Tapi kelemahannya Google My Business ini limited reach. Ya, jadi memang dia cuma Google My Business, cuma aplikasi yang nongol nyempil di kanannya Google Search tuh seringnya, atau di Google Map. Ya, reach-nya paling limited di antara semua properti Google yang 4 lainnya. Nah, Google Search itu secara intent bagus banget, tapi slotnya kecil. Kalau kalian bagus di SEO, kalian tuh paling dapat 10 listing. Kalau kalian jago banget di SEO. Tapi kalau kalian pakai mobile, coba kalian cari deh beberapa brand populer. Ya kalian lihat SEO-nya seperti apa. Kalian bisa lihat halaman pertama di Google Search Result sekarang kadang-kadang bisa cuma 4 listingnya. Bayangin, dari beribu-ribu website yang ditampilin secara organik di halaman pertama Google, kalau di mobile itu bisa cuma 4. Itu dikit banget kan. Gitu. Jadi slotnya sangat limited, tapi high intent. Nah, di Google Search yang bayar atau Google Ads hampir sama. Ya, slotnya cuma ada 8 maksimum. Ya, 4 di atas, 4 di bawah. Jadi itu high intent tapi limited slot. Makanya secara kelemahannya apa? Cost-nya paling mahal. Ya, apalagi kalau kalian di industri pariwisata deh. Wah, saya udah tahu tuh. Per kliknya tuh udah bisa di atas 10.000 kan. Ya, kayak digital agency, kayak market saya. Kalau saya bidding digital agency gitu ya, itu udah 14 ribuan per kliknya loh. Luar biasa ya. Nah, kalau kalian suka di YouTube, nah YouTube itu juga termasuk yang high intent karena orang menonton apa yang dia mau tonton. Dan ini kabar baiknya nih buat kalian yang lagi nyari tempat promosi murah. Ya, karena di YouTube kalian itu bayar kalau orang nonton 30 detik atau sampai videonya selesai. Jadi selama 29 detik. Makanya di sini saya bilang kelebihannya apa? Ini yang saya suka nih, banyak orang nggak ngedalamin sini. Tapi di YouTube kalian bisa promosi apa aja selama 29 detik gratis gitu. Kalau orang skip ads ya udah kita nggak bayar juga toh. Ya. Dan di YouTube saat ini kalau kita beriklan, cost per view-nya tuh bisa dari angka 50 perak sampai 200 perak. Murah banget, ya. Jadi kalau salah satu yang belum banyak dieksplor oleh orang adalah YouTube Ads sebenarnya. Ya, so kalian pikirkan baik-baik. Ya, ini adalah model bisnis di mana kita bisa nontonin video selama 20 detik untuk cerita, 29 detik lah, cerita tentang ide bisnis kita, apa yang kita tawarkan secara gratis. Ya. Cuma memang YouTube itu punya kelemahan. Pertama, ya kita bisa bilang agresif banget. Yes, dia murah, 200 perak, 50 perak, tapi agresifnya ampun-ampunan gitu loh. Contoh ya, saya baru pasang iklan buat salah satu klien kita, otomotif, itu kayak 500.000 per hari. Ya. Kebayang nggak sih tiba-tiba dalam waktu 2 hari, mereka punya rekomendasi karena audiensnya bagus, konversinya bagus, disuruh naikin jadi 1,7 juta. Ya. Jadi itu kenaikannya bukan cuma 20%, 30%, kadang-kadang mereka minta triple. Tolong naikin triple, rekomendasinya Google ya. Nah, kenapa? Karena agresif banget iklan di YouTube Ads. Jadi kalau kalian main di YouTube Ads, kalian harus benar-benar filtering targetingnya tuh kuat. Ya, hopefully someday di Dewa Talk kita bisa YouTube Ads ya. Jadi kayak saya nggak bisa bahas terlalu banyak ya karena waktu, tapi paling nggak saya mau kasih idenya aja. Kenapa kita iklan di YouTube dan kekurangan iklan di YouTube apa? Yang kedua, iklan di YouTube kelemahannya adalah distraction. Kayak kita tahu di YouTube itu bisa aja HP kita lagi dipakai sama anak, sama segala macam. Jadi kemungkinan kita mentargetkan orang yang nggak tepat tuh juga banyak. Ya, jadi pastiin buat kalian nih yang salah nonton melihat YouTube sebagai tempat buat beriklan, kalian harus punya targetingnya yang kuat. Ya, harus kuat di sana. Nah, yang terakhir,
Ya, di Google tuh ada namanya GDN. GDN tuh atau display network, atau kita beriklan di situs pihak ketiga kayak Kompas, Tribun News yang tadi saya sempat cerita, blog-blognya orang gitu ya. Itu adalah penghasil traffic paling murah. Nah, jadi kalau kalian maunya dapat klik-klikan murah, nah itu pakai yang ketiga ini, GDN. Ya, kita bisa intent filtering juga. Nah, tapi kelemahannya GDN itu yang paling banyak kasih fake traffic atau traffic palsu. Ya, kenapa? Karena model bisnisnya Google ini kan kayak bagi hasil sama penyedia situs kan. Jadi penyedia situs itu kalau iklannya diklik, mereka kayak bagi hasil. Jadi kadang-kadang ada penyedia-penyedia situs yang menggunakan akal-akalan. Nah, itu yang kita harus fight bareng ya. Mohon maaf buat teman-teman yang pakai AdSense ya. Ini saya ngomong dari sisi pengiklan ya, dari sisi pebisnis gitu ya. Ya, soalnya kadang-kadang ada banyak orang yang main AdSense, aduh, begitu saya lihat reportnya, kok situsnya begini, situsnya begitu, kenapa bisa begini? So it's kayak cerita yang lain ya. Tapi kelemahannya GDN adalah fake traffic karena kita punya conflict of interest antara pengiklan sama si publisher. Ya, jadi invalid audience-nya termasuk yang paling tinggi. Ya. Tapi kalau kalian mau dapetin traffic, GDN. Nah, kalau di Facebook, ya, di sini saya nggak bilang pro and cons. Ya, jujur saya nggak bilang pro and cons. Kenapa? Karena berdasarkan Facebook Blueprint, ya, Facebook itu kan database. Ya, jadi kadang-kadang agak nggak tepat pada saat kita sebagai pebisnis kita cuma bilang saya mau iklan ke Instagram aja nih. Ya. Kenapa nggak tepat? Karena database-nya Facebook kan mash up between Instagram sama Facebook. Jadi kalau kita konteksnya adalah beriklan, sebenarnya kita mentargetkan dua-duanya adalah hal yang tepat gitu loh. Karena pada jam ini, misalnya dalam detik ini nih, audiens kita cari di Instagram lagi nggak ada, mereka bisa nyari ke Facebook, so kalian bisa dapat opportunity lebih bagus. Ya, jadi kita sendiri sekarang udah mulai mengkampanyekan ini, ya, bahwa gunakan Facebook sama Instagram secara bersamaan untuk beriklan. Nah, kalau organik gimana? Organik beda cerita. Nah, organik seperti ini. Jadi Facebook itu kuatnya di non-metro. Kenapa? Karena Instagram mostly sekarang video kan, kayak beberapa orang sensitif sama yang kuotanya terbatas. Jadi begitu mereka lihat, wah video nih, mereka suka skip gitu loh. Nah kalau di Facebook kan kadang-kadang masih bisa teks, masih bisa apa. Jadi Facebook kuat di non-metro, ya. Kebanyakan orang-orang yang usianya 25 ke atas gitu ya, audiensnya jauh lebih besar daripada Instagram. Ya, dan di Facebook kita bisa target berdasarkan community base, karena mereka punya Facebook group dan lain sebagainya. Sementara kalau Instagram, mereka kuat di metro, di kota-kota besar, ya, mereka kuatnya visual, makanya kayak produk kecantikan segala macam tuh emang top tier banget tuh buat di Instagram. Nah, tapi mereka fokusnya ke individual, ya. Gimana dengan WhatsApp? Ya, jadi WhatsApp itu sebenarnya secara policy mereka bagusnya buat support, tapi banyak toko online kan pakai WhatsApp buat ngeblas-ngeblas gitu kan. Nah, pasti kalian tahu tuh, begitu kalian ngeblas-ngeblas, nomornya di ban, suruh ganti segala macam ya. Jadi saya kasih bintang. Jadi kalau WhatsApp sebagai marketing tools sebenarnya kalian mesti siapkan banyak nomor aja sih gitu. Ya bagus gak? Bagus, apalagi kita bisa harvesting kan. Jadi satu WhatsApp group kayak kita bisa dapat nomor-nomor orang di grup itu, kita bisa blast balik segala macam. Tapi apakah bisa dipakai secara berkepanjangan kalau kalian bangun brand? Nggak bisa. Nah, itu dia. Hati-hati ya. Kalau kalian toko online, UMKM, silakan. Tapi kalau kalian udah mulai bangun brand, hati-hati. Karena saat kita mengirimkan pesan yang orang tidak inginkan karena tujuan promosi, mereka akan sebel sama brandnya kadang-kadang. Ya, kayak saya, misalnya ada orang ngeblast saya yang nggak relevan, tiba-tiba ada nomor nggak diregister, tiba-tiba ini, saya kadang-kadang langsung blok spam atau langsung saya report gitu loh. Nah, jadi itu yang harus hati-hati ya. Saat kita melakukan dalam tanda kutip sebenarnya pemasaran, tapi secara platform sebenarnya kalian melanggar ketentuan penggunaan. Nah, itu yang kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau kalian lihat bisnis besar atau brand besar kayak Coca-Cola atau segala macam jarang tuh menggunakan WhatsApp sebagai platform marketing. Tapi buat kalian UMKM yang kalian lagi bangun bisnis, sebenarnya bisa-bisa aja sih. So, kita udah bicara platform nih, udah banyak. Ya kalau ada pertanyaan, kalian post di Q&A ya. Saya lanjut dulu, sebentar lagi udah mau selesai. Audience ya. Jadi platform ini punya audience ya. Ada namanya core audience, ada custom audience, ada similar atau lookalike audience.
Ya, kalau tadi kita bicara funnel, posisi mereka sebenarnya seperti ini. Ya. Jadi core audience itu adalah audiens yang kita dapat dari database-nya platform, database-nya Facebook, database-nya Google gitu ya. Itu core audience. Ya, core audience sebenarnya kualitas yang paling buruk sebenarnya. Kenapa? Karena di core audience kita dapat massa yang besar, tapi belum tahu nih mana yang engage sama kita. Makanya di level kedua kita bangun yang namanya custom audience atau orang-orang yang sudah pernah berinteraksi sama kita, masuk website, video profile, lihat video kita dan lain sebagainya. Itu kita sebutnya custom audience. Nah, yang ketiga, makanya tadi saya bicara machine learning, kita bicara soal orang-orang yang mirip sama orang-orang yang pernah berinteraksi sama kita. Orang-orang yang mirip yang pernah jadi pembeli kita. Nah, itu audience level ketiga. Jadi secara funnel gini ya. Core audience adalah buat kalian prospecting, buat kalian punya audiens baru ya, calon-calon pelanggan baru ya. Custom audience biasanya atau retargeting audience itu biasanya kita pakai buat approach ya, buat approach orang-orang yang udah pernah beli atau yang orang udah masuk website tapi belum transaksi. Nah, kalian mesti bagi tuh. Nah, seperti apa baginya? Di tiap platform ada cara baginya. Nah, khusus buat TikTok misalnya, kalian mau iklan di TikTok, TikTok itu nggak bisa core audience. TikTok itu cuma bisa custom audience. Ya. Oke. Contoh ya, jadi prospecting misalnya. Saya mau prospecting nih, ya satu saya mau yang awareness ya. Awareness berarti saya pakai core audience. Saya mau target bilang sama Facebook atau Google ya, saya mau yang usianya 18 sampai 24, suka sama health gitu kan. Terus selalu kita bilang kalau kita beriklan harus dikurangi sama orang-orang yang sudah purchase. Ya, jadi kayak matematikanya. Kenapa? Karena orang yang di-purchase jangan dikasih iklan yang prospecting, iklan yang baru awareness. Nah, ini strateginya kalau kita bicara audience. Ya, jadi prospecting itu bicara soal user baru, ya akuisisi user baru. Selalu kita pakai core audience dikurangi sama purchase. Retargeting sama. Ya, orang-orang yang sudah lihat video kita, orang-orang yang sudah lihat website kita, tapi exclude purchase. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat purchase, orang udah customer itu cocoknya buat iklan-iklan yang sifatnya upsell atau cross sell. Gitu. Ya. Jadi ini cara milih audience. So tadi pertama kita cara milih platform, ya acquisition. Yang kedua adalah audience ya. Pilar ketiga, kita bicara soal optimasi. Ya, optimasi ada banyak banget lagi, ya. Kalau di Google kita bisa mau optimasi untuk orang lihat, orang klik, ya. Ada kalau di Facebook bisa untuk orang lihat website, landing page view gitu ya, atau event, I took cart check out segala macam. Nah, itu ada sendiri-sendiri optimasinya, ya. Kalau sosial media optimasinya buat kita sebagai orang yang bikin Instagram, kita pasti ngejar profile view, follower, engagement rate, ya. Ini adalah contoh-contoh strategi optimasi yang kalian bisa pakai. Nah, nanti setelah ini saya akan kasih contoh ya yang kita buat untuk salah satu klien kita seperti apa implementasi 4 pilar digital ini dalam planning kita. Oke, pilar keempat yaitu KPI ya. Nah, KPI itu selalu saya bagi jadi beberapa kategori. Satu yang punya dampak ke bisnis. Misalnya return of ad spend tadi saya sempat cerita. Gimana caranya kampanye itu berjalan bagus pada saat saya spending 10 juta dapat 50 juta misalnya atau ROAS-nya 5 kali ya. Jadi kayak balik modal iklan gitu. Yang spending 10 juta balik 5 kali ya. Bisa gak terjadi? Bisa banget. Ya. Ada juga goal yang sifatnya non transaksional. Misalnya cuma dapetin leads aja. Begitu dapat leads aja kita butuh tahu biaya untuk dapat satu leads berapa. Nah, itu direct response non transaksional. Ya, atau konversi yang non moneter. Nah, istilahnya bisa beda. Nah, bisa juga cuma kita mengukur performance channel. Ya, jadi kita misalnya di analytics kita, saya mau promosi ini, saya mau dapat trafficnya naik 20% misalnya. Ya, saya mau naikin keyword di kata kunci A, B, C, D, F, G kalau kita pakai SEO. Nah, kalian mesti punya matriksnya sehingga kalian bikin planning yang tadi 4 pilar itu kalian isi semua formnya satu-satu. Ya. Itu kalau kita di agency pada saat kita mau presentasi ke klien, itu yang kita isi juga. So ini adalah workbook-nya kita nih sebenarnya kalian lagi lihat. Ya, contoh ya. Jadi sebelum saya tutup, saya kasih contoh dulu ya. Plan kita seperti apa sih? Misalnya kita lagi mau
kampanye untuk co-working space. Wah, co-working space kan kayak lagi happening kan belakangan, walaupun karena COVID ini mungkin lagi challenging juga nih bisnisnya. Ya, tapi dalam kasus ini saya mau mempromosikan adalah co-working space misalnya. Nah, strateginya kita tentu ada banyak tuh, dari mulai aware and visit, sampai mereka daftar, nyoba pertama kali, dan lain sebagainya. Nah, tentunya step di bawah itu, ya saya nggak bahas semua, ya, tapi semuanya pada dasarnya punya planning yang sama. Nah, jadi plan kita ini saya ambil contoh yang merah aja nih, untuk awareness yang paling gampang. Nanti sisanya kalau kalian buat bisnis kalian tinggal kembangin sendiri. Ya, kalian mau fase funnelingnya seperti apa, ya. Jadi kalau co-working space, kita kebayangnya orang nggak tahu dari kita, ya, mereka tahu co-working space ini. Dari co-working space ini mereka bisa daftar, mereka bisa install aplikasinya, mereka bisa nyoba pertama kali, dan mereka bisa nyoba lagi berulang kali atau ambil membership, gitu ya. Ini adalah customer journey yang kita rangkai. Nah, setiap fase biasanya nanti kita bikin planning. Nah, ini kita ngomong planning pertamanya aja buat contoh ya. Jadi kita bilang planningnya ini adalah level awareness. Jadi gimana caranya ningkatin awareness. So, kayak saya tadi cerita, acquisition-nya apa? Kita bicara gimana orang aware sama co-working space ini. Nah, tentunya kita pakai GDN YouTube, Facebook, Instagram, organic search atau SEO, sama pakai Waze biar petanya muncul gitu misalnya. Nah, kita udah tahu akuisisinya, nanti strategi seperti apa, kita bisa lihat di bawah. Ya, kemudian kita lihat audiensnya siapa. Tentunya karena ini tadi saya bilang adalah awareness, kita pakai core audience sama similar audience atau orang-orang yang sama mesin learning-nya itu dianggap relevan sama kita. Ya, jadi tipenya core audience sama similar audience. Kalau organic search atau SEO kita pakai search keyword-nya. Nah, optimasinya apa? Nah, karena ini adalah awareness, buat perkenalan selalu kita pakai video. Ya, jadi video itu jadi kayak strategi optimasi kita gitu ya. Kemudian KPI, balik lagi pilar keempat KPI, ya. Dari semua awareness ini kita mau orang visit ke website kan. Jadi kita kita targetingnya adalah kenaikan session sama new user, ya. Nah, kalau buat SEO adalah organic sessionnya naik atau enggak, sama keyword ranking tentunya. Kalau di Waze, ya saat kita iklan di Waze kita maunya ada klik. Nah, ini contoh plan yang awal. Nah, setelah kita punya plan tadi acquisition strateginya seperti apa, terus kita bikin tuh. Ya, ini contoh ya. Jadi misalnya paid ads kita pakai smart bidding, kalau social media kita pakai viral giveaway, ya kalau website itu kita bikin use cases, ya. Terus bikin personalisasi. Kalau SEO kita bikin ranking keywordnya apa. Contoh coworking space Jakarta, saya kantor Jakarta, coworking space Bali, ya. Nah, itu adalah acquisition strategi, pilar pertama. Pilar kedua, audience. Terus kita bilang, oke, coworking space ini kita akan tembak 5 jenis audience nih. Startup, enterprise, freelance, college student, sama community misalnya. Nah, di audience startup, message-nya seperti apa? Ya, karena startup itu kita bicara kegunaannya adalah untuk ruangan khusus, ya, ruangan kecilnya mereka, dedicated desk plan gitu kan. Terus kelebihannya apa? Terus key message-nya apa? Makanya message buat startup itu kita bedain. Karena buat startup dia bilang your office your way, office anywhere gitu kayak gitu. Nah, untuk enterprise apa? Mereka yang butuh kantor cabang baru tapi dengan biaya yang lebih murah. Nah, solusi yang ditawarkan apa? Key message-nya apa? Nah, jadi setiap audiens itu beda-beda ya. Kalian bisa lihat ya. Untuk freelancer, mereka cukup meja satu aja. Berarti message-nya adalah dream start here misalnya. Terus apa yang kita mau tawarkan, bahwa kalau kalian freelance, kalian harus bisa bedakan antara ruang pribadi sama ruang publik. Kalian harus belajar self-disiplin. Nah, ini adalah message-message yang mau kita ceritakan, baik di sosial media organik, di SEO, maupun di iklan. Ya. Jadi message buat audiens freelancer itu beda lagi. College student untuk kerja kelompok misalnya. Ya. Kalau buat komunitas untuk bikin event, ya jadi event-event kalian bikin gathering gitu ya, pakai tempat kita gitu. Nah, itu contoh dari pilar kedua yaitu audience, ya. So kita udah punya 4 pilar. Key optimization itu optimization-nya itu langsung level platform, saya nggak bisa share di sini ya, karena akan jadi teknis banget nih buat kalian. Dan KPI cuma buat alat ukurnya aja, tapi paling nggak ini adalah plan digital yang kami susun juga. Ya, entah.
Nah, jadi kalau kita bikin digital plan, baik kalian mau internal atau pakai pihak ketiga, harus bikin ininya nih. Ininya harus dijelaskan. Ya. So, pesan terakhir adalah konversi adalah tentang mengoptimasi keputusan. Ya. Jadi kita nggak bicara namanya digital marketing tuh kayak sekali set and forget, tapi saat kalian punya plan, kalian harus review plannya setiap bulan, ya. Terus kalian lihat mana yang berjalan, mana yang nggak berjalan. Contoh kalau di coworking space misalnya, itu dari 5 audience kan nggak semuanya berhasil kan. Nanti kita akan lihat sebenarnya mana yang berhasil, nah itu yang akan kita optimize. Jadi conversion is about optimizing decision. Nah, itu dari saya, ya. Terima kasih buat waktu kalian yang udah bareng-bareng. Kalau kalian tertarik sama konten dari saya, dari Doksa Digital, kalian bisa ngisi tuh, kita punya form, tapi formnya memang agak lambat websitenya. Ya, standout.web.id/intent. Ya, kalau kita ada webinar, which is itu biasanya tiap bulan, atau kita ada berita-berita baru, kita akan nge-blast biasanya di situ. Jadi kalau kalian tertarik, feel free buat ngisi di sana, ya. Oh, tadi saya janji untuk ini ya, untuk kasih kalian list. Waduh, ini chattingnya hilang nih. Oke, saya ini dulu ya. Buat kalian yang mau belajar, ya, saya kasih 2 resource ya. Buat kalian yang mau belajar teknis, kalian bisa masuk ke skillshopwithgoogle.com, ini gratis, ya, kurikulum langsung dari Google, ya, skillshop.withgoogle.com. Ini kalian bisa belajar video ads, Google Ads, ya, analytics, Google My Business, ya. Kalian bisa belajar di sini. Nah, kalau kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang Facebook, ya, kalian bisa masuk ke facebook.com/business/learn. Ya. Ini juga guide, ya, kalau kalian mau ngiklan, gimana cara ngiklan segala macam ada di sini. Ya, create Facebook Ads misalnya. Ini ada kursus gratis juga dari Facebook. Kalau kalian mau ngambil sertifikasi nih misalnya, kalian bisa masuk ke halaman tadi facebook.com/business/learn tapi /certification. Nah, nanti ada sertifikasi nih, kalian bisa ambil nih. Saya mau ambil sertifikasi Digital Marketing Associate, tapi sertifikasinya bayar ya. Ini sekitar $45. Kalau kalian mau media planning atau kalian mau media buying itu berarti jadi optimizer, kalian setup iklan. Nah, kalian bisa ambil sertifikasinya juga. Ya. So, Lintang, itu dari saya, Lintang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Victor untuk materinya mengenai digital marketing. Ini ada yang bilang materinya Pak Victor daging semua, ya sih. Pak Victor sangat tidak pelit membagi ilmunya hari ini karena banyak banget materi yang baru juga aku pelajarin hari ini mengenai digital marketing. Jadi terima kasih Pak Victor untuk sharingannya terkait digital marketing. Semoga teman-teman bisa menerapkannya di bisnis teman-teman atau website yang atau sosial media yang dikembangkan oleh teman-teman saat ini. Nah, sekarang kita mau masuk sesi Q&A, namun sebelum masuk sesi Q&A, karena Dewa Web sangat ingin menjadi partner kamu untuk sukses online, kita mau kasih tahu, kita ada promo khusus, yaitu dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah, kalian sudah bisa mendapatkan potongan sebesar 25% untuk pembelian cloud hosting di Dewa Web. Nah, bagi kalian sudah berlangganan cloud hosting di tempat lain, jika kalian migrasi ke Dewa Web, kalian bisa mendapatkan extra cashback sebesar 30% lagi, dan di Dewa Web, di paket apapun, kalian sudah bisa mendapatkan free domain dan juga SSL. Nah, jadi kode promonya sukses dari rumah dan kalian akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa kalian dapatkan di Dewa Web? Nah, jadi di Dewa Web itu ada banyak paket nih bagi pemula dan juga untuk pemula dan juga sampai expert. Nah, kita ada dari paket Scout sampai Oracle dan dedicated server. Nah, di semua paket ini kalian sudah mendapatkan free domain, free SSL, kemudian Dewa Web sudah menggunakan teknologi terbaru dan terbaik seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, kami juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Kemudian, selain itu kita juga punya Ninja Support yang selalu on 24 jam, kemudian kita ada free unlimited bandwidth, ada auto backup, dan fitur-fitur lainnya yang tentunya akan membantu teman-teman untuk memaksimalkan website kalian.
Nah, kemudian selanjutnya Delvina, bagi teman-teman yang mau migrasi sekali lagi bisa langsung ke website kita di dewab.com. Nanti akan dibantu oleh meja kami secara gratis. Nah, teman-teman, jadi mungkin ada yang nggak tahu juga nih, kalau misalkan website itu membutuhkan cloud hosting dan juga domain. Nah, kita menyediakan itu teman-teman, fasilitas agar agar website teman-teman bisa diakses oleh semua orang di manapun mereka berada. Oke, mungkin itu sedikit dari aku mengenai Dewa Web. Sekarang kita masuk sesi Q&A. Oke, sambil aku lihat pertanyaannya. Ya, Pak. Aku pilih. Oke, saya juga lihat nih di Q&A ya. Jadi Iya, Q&A Pak. ini kan jalankan presentasi kayaknya ada beberapa yang udah saya jawab deh. Pak. Ada Secara beberapa nggak yang udah. sadar langsung terjawab ya. Oke, saya bicara soal policy di herbal dan kesehatan ya. Oke. Uh, Dari Kak Fauzan Azima ya berarti ini ya. Ya, oke, jadi pertanyaannya dengan sikon seperti sekarang, produk herbal kesehatan tidak bisa ads produk kesehatan. Ada saran strategi jual marketing apa yang untuk memasarkan produk herbal kesehatan ini yang efektif dan efisien? Oke. Jadi kalau kita bicara kebijakan, emang plus minus sih ya. Tapi kalau dibilang nggak bisa, sebenarnya gini, kalian mesti lihat kalau misalnya produk kesehatan itu ya kita overclaim atau enggak gitu loh. Jadi misalnya kita ada klaim. Jadi yang dilarang bukan produk kesehatannya loh. Kenapa? Karena saya itu jalanin kampanye salah satu farmasi dengan produk kesehatan terbanyak di Indonesia. Mungkin kalian pernah dengar Nuriskin, Omepros, ya Fruit JR18 itu dari Faros ya. Itu kan produk kesehatan semua kan, suplemen kesehatan. Itu bisa kok iklan di Facebook gitu loh. Ya, tinggal masalahnya saat kalian overclaim, saat kalian menampilkan anggota tubuh, terus kalian kayak personalisasi. Jadi kayak gini. Hai, kamu stres misalnya kamu misalnya kita produknya darah tinggi gitu ya. Hai, kamu stres kalau habis makan kambing gitu misalnya. Nah, itu kan kayak personifikasi kan. Nah, itu udah pasti diserang di bagian kebijakan gitu. Jadi bukan produk suplemennya gitu. Tapi kecuali kalau kalian relate sama COVID ya, saat kalian tulis COVID aja di website kalian, di iklan kalian itu udah otomatis langsung di reject karena mereka punya policy yang namanya komersialisasi di masa Pandemi. Pandemik, bukan pandemik istilahnya masa kritis lah kayak gitulah. Saya lupa linknya, ada linknya tuh ya. Jadi produk kesehatan boleh gak? Produk kesehatan sebenarnya boleh sih. Ya, produk kesehatan boleh. Tapi kalian harus hati-hati di produk kesehatan itu jangan sampai kalian overclaim, jangan sampai kalian mempromosikan produk-produk yang dilarang, yang nggak punya BPOM segala macam, ya memang harus tunduk ke polisi ke sana gitu. Ya. Itu jadi kalau jawabannya saya Fauzan ya, kalau kamu ada feedback produknya apa segala macam mungkin bisa di post. Kalau terlalu spesifik mungkin kita bahas di luar forum nih. Ya, tapi pada prakteknya saya bisa making sure ya kalau produk suplemen itu kita sendiri ngiklan kok produk suplemen dan nggak ada masalah. Dan ROAS-nya bagus. Oh, kenapa ROAS-nya bagus? Saya kasih update terbaru ya. Jadi Facebook sekarang ya itu bisa beriklan pakai toko Shopee-nya kalian ya atau Tokopedia ya. Kalian cari namanya Facebook Collaborative Ads ya. Ya. Ya, Facebook Collaborative Ads. Nah, ini kalian bisa nih. Jadi pakai Shopee. Jadi kalian bisa pakai kalian punya toko di Shopee nih atau Tokopedia, kalian pakai audiensnya Shopee, audiens Tokopedia untuk mengoptimasi akun kalian di sana. Nah, itu kalian bisa lakukan. So, ini opportunity loh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hasilnya. Kalian lihat screen saya nggak sih? Nggak lihat ya? Saya boleh screen share ya? Boleh banget, Pak. Oke, namanya collaborative ads ya, collaborative ads ya, ingat ya, collaborative ads. Jadi di Shopee itu ada namanya collaborative ads, ini info tambahan aja sih. Jadi kalian bisa pakai toko kalian di Shopee ya, terus kalian ngiklan ke Facebook pakai audiensnya Shopee. Nah, itu sekarang udah dibuka. The same thing goes with Tokopedia. Ya, jadi buat kalian nggak punya website bisa tuh iklan ke sana. Hasilnya oke banget. Ya. Ini saya tanpa disclose ini ya, ini contoh ya, ini laporan kolaboratif ads kita.
ya. Ya. Jadi kayak kita spending 20 juta ya, terus dapat revenue-nya tuh kayak hampir 2 kali lebih gitu loh. Ini ROAS-nya 2 kali nih. Kalian bisa dapat laporannya tuh apa aja. Ini semua dari kolaboratif ads, namanya kolaboratif ads. So, ini ya sama Shopee kan, ya. So kalian cari itu informasinya, ya. It's a good place buat kalian yang nggak punya website dan punya toko di marketplace. Oke, lanjut. Dari Samuel, mana nih? Samuel Istitoro, waktu terbaik untuk promote sesuatu di medsos. Oke, kalau bicara bicara jamnya, ya kita punya panduan itu, ya kayak rule of thumb lah, kayak kita posting di klien-klien kita itu antara makan siang sama malam jam 8. Sebenarnya ada studi dari Nielsen juga sih, sebentar ya, kalau saya bisa cari deck-nya mungkin kalian lebih confident. Intinya gini, ya, mungkin kalau cari terlalu lama nih. Intinya adalah Nielsen tuh punya studi orang Indonesia itu online-nya kapan aja. Nah, di situ kita bisa lihat dari hasil studinya itu jam 12 sama jam 8. Jadi itu waktu yang tepat buat kalian promote something. Ya, terutama untuk media-media yang timeline based kayak Twitter gitu ya. Karena kalau kalian update-nya telat itu kegulung ke bawah tuh. Ya, jadi buat Samuel ya, kalian harus tahu audiensi kita ada di mana. Ya, posting waktu yang tepat. Nah, kalau kalian lihat di Facebook page, sebenarnya kan juga ada statistik tuh di Facebook page insight kita, audiens kita tuh jam berapa dia ininya. Nah, di jam itulah ya. Kalau kalian lihat di insight, di jam audiensinya kita lagi rame, ya fans kita online itu jam berapa kan bisa dikasih statistik sama Facebook kan. Disitulah kalian harus posting konten-kontennya. Ya, oke, semoga menjawab ya Samuel. Ray, seberapa efektif kita kalau pasang iklan di Google ketimbang media promosi terus di salah satu platform? Oke, tadi saya udah jawab ya, plus minusnya ya. Intinya gini, kalau hasil resultnya itu udah turun, ya, hasil resultnya itu naik. Jadi misalnya kalian cost per result itu misalnya biasa 10.000 sekarang jadi 12.000, naik kan. Kemudian CTR-nya turun, ya, kayak orang udah jarang klik kita tuh berarti ada sebutannya namanya ad fatigue. Jadi kayak iklannya tuh udah mulai jenuh. Nah, di situ kalian mesti antara dua, ganti platform, ganti audience, atau ganti kreatif. Ya, ada tiga ya. Ya, 3. Kalian main di sana. Ya. Oke, lanjut. Algoritma sosial media saat ini dari Anonymous bisa dibilang perlu investment untuk ads. Kalau tidak bisa, tidak sulit, betul-betul organik. Bisa organik. Lintang nih, teman-teman sahabat Dewatok bisa baca questionnya atau kita baca ini panjang soalnya. Bisa, nanti mereka bisa lihat di box Q&A-nya untuk pertanyaannya. Jadi saat saya klik Oke, ya, saya baca dulu, soalnya panjang. Iya, Pak. Perlu investment, tidak bisa sulit organik. Bisa organik, kontennya juga bagus dan useful, namun kita juga konten baik sosmed maksudnya bagaimana pendapatnya. Oke. Ya. Jadi buat kalian yang goalnya adalah karena keterbatasan saya mesti main organik nih. Ya, jadi gini, kelebihan organik dibanding iklan. Tentunya organik itu engagementnya tinggi. Ya, ini karena direkam saya agak hati-hati sebenarnya. Tapi kalau kalian live langsung, kita ketemu di kelas gitu ya, saya biasanya suka buka statistik gitu loh. Ya, bisa dibilang semua yang organik, ya SEO itu mengalahkan konversinya iklan, ya. Engagement di sosmed, di Instagram itu mengalahkan iklan, gitu. Jadi buat yang organik itu kelebihan kalian, ya. Jadi memang agak susah, tapi kalian ini melatih pemasaran dengan cara terbaiknya, gitu. Karena kalian mesti convince orang tanpa harus di-push terus menerus. Kan gini, iklan itu kan sebenarnya sebutannya kayak push message ya. Jadi kayak orang lagi mau ngapain kita push message iklan kita gitu kan. Itu kan sebenarnya distraction. Ya. Tapi kalau organik kalian pelan-pelan, telaten gitu ya, meng-SEO kan website, membuat konten di Instagram gitu ya. Kalian itu secara nggak langsung membuat kontennya itu benar-benar audiens yang engage sama kalian tuh audiens yang sangat potensial banget gitu loh. Nah, kalau bicara organik sebenarnya saya tuh ngelihat Dewatok yang sebelumnya tuh Lintang yang sama siapa ya yang tahu kriuk tuh. Ya. Iya Mas Berto dari Tahu Go. Nah,
Itu boleh ditonton tuh, bagus tuh. Saya sendiri lihat, wah ini keren juga nih. Jadi kayak dia mulai strateginya apa? Komenin orang-orang yang relevan sehingga tiba-tiba mereka audiensnya mereka bisa aware sama kita dan yang sebagainya, ya. Jadi buat Mas Herdaru ya, Mas Herdaru ya. Coba di Dewa Talk sebelumnya kamu nonton yang UKM Go Digital atau apa ya? Itu judulnya UKM itu Go bagus Digital. banget. Ya, itu bagus banget study case-nya dia ya, gimana dia bisa ini. Dan itu kan nggak pakai iklan ya. Benar ya Lintang ya, kalau nggak salah saya nonton. Dia tuh kayak komen-komen aja segala macam. Komen-komen di YouTube, komen di Instagram. Ya. Semoga menjawab ya. Ya itu strategi juga. Jadi balik lagi ya. Kalau kalian organik itu kalian benar-benar melatih diri kalian jadi pemasar yang benar-benar lebih holistik lah dibanding cuma iklan ya. Bukan berarti iklan jelek ya, iklan juga salah satu cara untuk dapat attention lebih cepat sebenarnya. Tapi kalau kalian memang keterbatasan budget, jangan kecil hati gitu ya. Lihat aja di video Dewa Talk sebelumnya tuh bagus tuh. Ya, semoga menjawab ya. Profiling, bisa nggak Google atau Facebook mendeteksi, bentar ya, bisa nggak Google atau Facebook mendeteksi user kalau dia pakai fake data, misalnya memasukkan usia, hobi, pekerjaan, dan lain-lain. Oke, gini. Jadi kalau dia fake data, ya, secara audience insight mungkin kacau. Kacau tuh kayak kedelusi lah. Kayak potensi audiensnya 12.000 padahal cuma 5.000 gitu misalnya. Tapi balik lagi, Facebook itu kan beriklan ke user yang aktif gitu loh. Jadi walaupun satu ya kita perlu tahu ya, walaupun orang ini pakai fake account, fake identity, ya tetap aja profil keaktifannya dia itu masuk ke database-nya Facebook, ya. Jadi walaupun identitasnya salah, tapi secara intent harusnya benar, ya. Either dia pria atau wanita, ya. Permasalahannya kalau kita jual produk-produk kecantikan, banyak pria mengaku sebagai wanita di Facebook kan. Even penjual-penjual aja teman-teman saya yang main online shop gitu ya, begitu saya lihat akunnya wanita semua gitu. Ya jadi secara message ya sebenarnya nggak ada masalah secara profile ya karena tetap perilakunya dia beronline semua tuh ke profile tapi ya tetap aja ada delusinya. Makanya balik lagi saya selalu bilang ya ke semua teman-teman, ke klien kita juga bahwa core audience itu kualitinya paling jelek tapi paling murah nge-reach-nya gitu. Ya. Itu dia tuh ya. Jadi memang ini saya bilang part of the game ya. Jadi kalau kita mau digital marketing emang kita harus ketemu orang-orang yang dalam konteks ya fake ID ini segala macam gitu loh. Ya. Bisa gak di ini kalau kita di Google itu ada teknologinya namanya fraud click. Jadi kayak kita bisa fraud click prevention ya. Jadi kayak kita ini agak teknis ya, tapi kita tuh bisa ngelihat orang-orang yang ngeklik iklan kita itu behaviornya wajar gak? Ya, jadi misalnya satu IP dalam 1 detik atau 2 detik ya atau dalam sekian detik mereka ngeklik iklan sampai 3-4 kali gitu kan. Itu berarti nggak wajar kan. Nah, itu kita bisa exclude. Terus misalnya menit ini dia di Jakarta, tiba-tiba menit kedua dia dari Palembang gitu. Itu kan nggak wajar kan. Nah, kayak gitu-gitu kita bisa exclude. Itu kalau di Google. Kalau di Facebook emang agak susah sih. Di Facebook agak susah karena itu database gimana si Facebook karena gini, iklan di Facebook itu kadang-kadang si Facebook berusaha biar orang nggak keluar dari website kan. Kayak orang kalau mau keluar ke website ada warningnya gitu. Nah jadi perilaku orang di dalam Facebooknya itu ya kita nggak bisa tahu gimana Facebook apply mereka. Ya. So balik lagi, it's part of the game. Kayak kita udah nggak bisa ngapa-ngapa. Memang akan ada potensi di sana. Tapi yang jelas kalau bicara soal interestnya orang, ya mesinnya itu cuma ngiklan ke orang-orang yang aktif gitu. Intinya itu. Oke, semoga menjawab ya. Purnama. Bukan Purnama. Tadi Kak Saint Jeko. Tadi aku udah klik dan supaya teman-teman bisa lihat. Hilang ya berarti ya kalau diklik dan. Oke. Iya, kalau dan jadi mereka bisa lihat. Strategi funnelingnya berikut optimasi. Oh tadi udah ya, Fauzan. Jadi tadi strategi funneling kita simple aja. Intinya cuma ada prospek. Kalau dari Doxa ya. Balik lagi ini bukan yang paling benar ya, tapi yang kita kerjakan cuma ada 2 sebenarnya, prospecting sama retargeting. Prospecting, retargeting. Prospecting itu berarti nyari audiens baru, retargeting berarti
optimasi klien-klien yang audiens yang udah engage sama kita. Kalau kita bicara dari skala dari grafis, lama-lama satu kampanye tuh harusnya retargetingnya makin mahal, ya. Jadi pertama kali misalnya proporsi budget kita 75% adalah prospecting, 25% adalah retargeting. Nanti sejalan dengan waktu harusnya lama-lama gini nih, lama-lama yang prospecting harus makin kecil, retargeting makin besar. Nah, kalau itu terjadi itu berarti kampanye kita sehat. Gitu. Ya, jadi kalau di Doxa cuma ada prospecting, retargeting. Oke. Lanjut. Dari Purnama, saya ingin bertanya terkait Facebook jika terkait kesukaan saya yang muncul sudah cocok. Oke. Jadi Purnama nanya bagaimana cara posting produk saya via wall FB jatuh ke market saya. Ini konteksnya mesti kita tahu dulu, Facebook page atau ini Facebook yang personal akun. Sebenarnya pertama kita lihat dulu. Nah, kalau Facebook page, Facebook tuh punya algoritma, namanya EdgeRank atau apa saya lupa ya. Tapi ada algoritma untuk melihat postingan kita tuh cuma ke audiens-audiens yang relevan, which is itu kecil banget kalau kita organik ya. Studi terakhir tuh kayak cuma 1% deh. Jadi kalau kalian punya 1000 follower, yang lihat postingan kalian paling cuma 10 orang. Ya, kenapa? Karena timeline feed itu jadi mahal. Kayak Facebook lebih memprioritaskan orang-orang yang beriklan sebenarnya. Nah, ya itu ya oke lah. Karena Facebook kan atau Instagram itu kan memang harus memonetize kan. Jadi timeline itu agak mahal. Jadi kalau kalian yang main organik memang ada challenge-nya sendiri di sana. Ya, itu ya. Ya, jadi goalnya gimana kita bisa masuk? Jadi tentu pastiin ya. Kalian kalau bikin konten yang engaging itu bisa dua. Ya, kalian kalau kita biasanya di strategi komunikasi kita suka bikin yang pro kontra. Ya, yang kita berusaha bikin status itu kalau orang itu bisa separuh jawab A, separuh jawab B, biar bisa saling diskusi. Ya, atau kita bisa kasih insentif. Ya, kita bikinnya kuis nih, kalau kalian bisa jawab bla 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 bla. Nah, itu biasanya engagementnya tinggi. Nah, semakin engagementnya tinggi, ya biasanya nanti kita punya algoritma itu bisa nge-reach secara organik ke lebih banyak orang. Ya, jadi itu caranya engage. Ya, emang agak challenging tapi bukannya nggak mungkin ya. Yang bisa kamu lakukan sekarang, kita tuh pakai tools. Ya, tapi ini saya nggak promosi ya. Kita tuh pakai tools. Namanya itu, ini buatan anak bangsa kok, namanya Virol. Kalian pernah dengar Virol ya? Virol. Ya. Jadi di Virol itu, contoh ya. Layar saya masih share kan? Ya, misalnya saya nyari catering misalnya. Catering. Ya. Nah, kalian tuh di sini ada tombol insight-nya nih. Kalau kalian nggak pakai aplikasi ini nggak ada. Nah, ini bagus nih, tapi jangan di-abuse ya. Jadi begitu ini kayak viral tuh kayak bisa collecting post-nya berapa, ya. Terus kayak saya mau cari 100 post terakhir tentang catering. Nah di sini tuh begitu kita bisa tahu yang engagement-nya banyak mana, yang banyak di like apa. Terus kayak kalau kalian tadi nanya jam, nih pada posting jam berapa, bisa nyontek. Ya. Saya nggak di-endorse sama aplikasi ini ya, tapi ini yang kita pakai. Ya, ini cukup bagus kok. Ya. Oke. Lanjut. Pak Victor, mungkin boleh 5 pertanyaan lagi kali, Pak. Karena ini kalau misalnya jawab semua, banyak. Ada. Ya, oke. Kita pilih aja ya. Iya, boleh Pak Victor pilih 5 pertanyaan lagi. Sorry ya. Iya, maaf ya teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Pak Victor nggak apa-apa kan ya, Pak? Cuma 5 dari Pak Victor ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau jawab ini deh. Sorry ya buat yang kepilih ya. Ini bukannya ini nih. Si Lintang emang pelit waktunya. Nggak. Canda Lintang ya. Apa tujuan dari digital marketing? Jadi digital marketing itu goalnya lebih ke, oke, saya mau jawab pertanyaan dari Kak Ben Hendra. Ben Hendra ya, tujuan digital marketing ini sebenarnya satu adalah exchange idea sebenarnya. Jadi marketing tetap sama, cuma digital itu cuma platform aja gitu ya.
Jadi kalau kita bicara digital marketing, ya itu kita gimana kita bisnis bisa nawarin ide bahwa kita itu bisa provide solusi, either kalian bisa lebih optimal ya atau kita lebih ngurangin biaya tapi lewat platform digital. Itu kalau kita bicara digital marketing. Ya. Ya, kenapa konsepnya kita AIDA nggak langsung jualan? Karena saya percaya bahwa customer tuh punya fasenya. Ya, jadi nggak mungkin kita baru awal ketemu orang langsung ngajak merit gitu kan juga nggak mungkin kan, harus ada pendekatannya dulu segala macam. Ya, karena balik lagi yang kita handle dari platform ini adalah manusia. Nah, manusia itu kan punya karakter kan, manusia punya perasaan segala macam. Nah, itu yang menarik di dunia ini ya seperti itu. Jadi gimana kita pakai platform ini bisa profiling, interestnya apa, ininya apa, tapi tetap belum bisa langsung convert karena kemauan orang untuk transaksi sama kita itu ada seninya, seni komunikasi di belakangnya. Makanya kadang-kadang kalau kita mengoptimasi kampanye, bisa aja settingannya semua sama, cuma beda di message-nya aja, itu bisa terjadi. Nah itu biasa setelah review bulanan kita biasa lihat tuh problemnya di mana. Gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Ya semoga menjawab. Ya jadi apakah AIDA yang paling bagus plus minus? Kalau kita cuma pakai prospecting sama retargeting doang biasanya. Oke, oke. Saya jawab yang agak umum ya, karena kalau udah jawab ke platformnya agak teknis nih. Ya, siang Pak, dari Miranda Carolina, ya. Online campaign dan online donation, apakah ada tips and triknya? Platform apa yang paling baik untuk engaging platform apa? Oke, kalau dari saya untuk online donation ya kayak misalnya teman-teman di Kita Bisa segala macam tentunya adalah sosial media. Ya karena di sosial media kita bisa storytelling ya. Kemudian di sosial media punya faktor viral. Ya itu beda di Google ya. Kalau Google nggak punya faktor viral kecuali YouTube. Ya, tapi kalau di sosial media faktor viralnya itu kayak lebih besar. Ya. Kemudian kita bisa bikin story, kita bisa bikin sequence di video kita. Karena dari studi baik maupun Facebook maupun dari Google, video itu lebih engaging. Nah, kalau kita lihat faktor viral dan lain sebagainya macamnya, saya kok lebih percaya sosial media lebih tepat. Nah, kedua, ini yang menarik nih, kita pernah kerjasama sama NGO, ya. Ternyata message-nya itu juga beda. Jadi misalnya gini, kalian punya tombol donate now. Ini dulu benar-benar kejadian nyata nih. Jadi begitu mereka mau fundraising, kita tuh pakai message-nya donate now. Nah, donate now tuh kayak donasi sekarang gitu, kayak kita minta duit kan. Kemudian pada saat kita optimasi, kita tuh ganti bahasanya. Jadilah donor, apa ya, kayak jadilah donatur lah gitu, pakai bahasa Inggris lah. Ya, ternyata begitu kita pakai bahasa jadilah donatur, orang tuh kayak lebih engage gitu loh. Kayak itu kayak jati dirinya mereka, kayak rasa sosialnya mereka lebih kena. Nah, ini kita cuma ya ini contoh kasus kayak kita cuma simpel ganti bahasanya aja. Tujuannya kan sama-sama berdonasi kan. Tapi pada saat kita pakai buttonnya donate now, makin angka ataulah jadilah donatur dan bawalah apa? Jadilah donatur dan jadilah sang perubah keadaan gitu. Nah, kira-kira kayak gitu bahasa saya lupa eksaknya seperti apa. Nah, ganti bahasa aja, itu aja respon marketnya bisa beda. Ya, jadi kalau buat Miranda Carolina, ya itu salah satu tips atau view dari saya. Saat sosial media, video, coba mainin bahasanya. Apa yang membuat orang merasa jadi lebih baik, panggilan hidupnya segala macam, itu yang kita coba kejar. Ya, karena kalau kita cuma minta uang, donasi nih, ini butuh bantuan Anda segala macam, itu kayak lebih kurang disukai lah dari pengalaman ya. Oke. Nah, ini boleh nih. Cari calon digital marketer buat fresh graduate. Oke. Kita di Doksa lagi cari orang banyak banget. Kalau kalian tertarik gabung di Doksa Digital, kirim lowongan ke hrd@doksadigital.com ya. Jadi kita lagi cari account manager ya, account eksekutif, kita lagi cari programmer WordPress ya, kita lagi cari optimizer buat di Google, Facebook, sama kita lagi cari orang video. Kalau kalian salah satu dan kalau kalian punya teman, ya ini sedikit promosi ya. Please
ya. Apply ke HRD@Doxa Digital. Ya, slide dibagikan, iya. Bentar ya, saya cari yang ini lagi. Satu lagi ya? Atau dua lagi? Dua lagi, Pak. Dua Tadi lagi yang ya? HRD@Doxa Digital nggak salah dihitung, Pak, nggak apa-apa. Ya, teman-teman yang mau coba daftar di Doxa Digital, boleh ke hrd@doxadigital.com. Ya, ketikin itu bantu Lina. Udah, saya udah ketik emailnya ya, di chat. Ya. Iya, Soalnya Pak. cari orang sekarang susah banget. Ini teman-teman yang lagi cari kerja, yang tertarik dengan agensi digital. Ini menarik nih, cara profiling customer kita yang akan jadi brand ambassador untuk pengguna produk kita gimana ya. Nah, kita mesti lihat sebenarnya ya. Oke, saya kasih tools di Facebook, ada namanya Brand Collab Manager. Kalian bisa cari. Layar saya masih ke-share ya, Lintang ya? Masih, Pak. Jadi ada namanya Brand Collab Manager. Kalau kalian mau nyari influencer ya. Oke, Brand Collab Manager ini kalian tuh bisa ngeliat satu orang itu postingannya seperti apa dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa cari nih, saya mau cari influencer dari Indonesia. Ya. Jadi ini emang sih ada teman-teman yang bikin platform sejenis kan, kayak siapa tuh Mas Rade tuh. Ya pokoknya banyak lah cari influencer. Tapi ini yang resmi dari Facebook nih. Kalian bisa tahu engagement seperti apa. Kalau kalian mau kontak, kalian bisa kontak langsung. Namanya Brand Collab Manager. Ya, catat ya, Brand Collab Manager. Ini mungkin banyak orang belum tahu. Nah, kemudian cara profilingnya sebenarnya apa? Jadi kita akan mesti lihat dulu sebenarnya engagementnya dia seperti apa. Nah, ini menentukan kadang-kadang ngelihat antara micro influencer sama macro influencer. Ya, kenapa kita kalau sama klien-klien kita tuh nggak semua pakai makro influencer, nggak pakai artis gitu. Kenapa? Karena artis-artis segala macam tuh nggak balesin komen, betul ya. Tapi kalau kita sama micro influencer, mereka yang kayak lagi ngerintis segala macam, mereka tuh sangat peduli sama komen. Nah, itu kelebihannya plus minusnya. So kalian akses ke sana. Nah, kalau kalian pakai tools seperti si viral ini yang kita pakai, ya, misalnya saya mau tahu si ini misalnya akun ini ya, kita tinggal lihat insight-nya aja, kita bisa tahu dia postingnya kapan, engagement seperti apa, konten apa yang disuka dari akun ini. Ini cara kita mengakses influencer, ya. Jadi contoh ya, jadi ini saya tahu orangnya, saya tinggal lihat, nah saya bisa tahu mereka punya status-status dia seperti apa, dia balesin atau enggak, dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk mengakses salah satunya. Mas Putu ya. Toolsnya banyak sih, cuma ya salah satu yang saya suka ini. Ya. Kembali lagi saya tidak di endorse dan bukan afiliasi dari Viro. Ya. Oke, lanjut. Kasih Doxa aja deh. Oke, lanjut. Kita masuk ke tempat untuk startup baru yang belum memiliki pengunjung atau relational user dari Yohan ya, Asari. Strategi paling efektif seperti apa? Data dari machine learning platform ini. Oke. Jadi gini, machine learning, Google Ads, Facebook Ads itu bisa diakses oleh siapa aja. Ya, kompetitor kalian juga bisa akses. Ya, kita bisa akses. Perseorangan bisa akses. Ya. Jadi kolaborasi data itu pasti bisa. Nah, itu yang jawaban yang nomor 2-nya. Nah, strategi paling efektif seperti apa? Itu case by case. Jadi gini, kita punya success story sama Auto 2000. Ya, tapi kalau kita pakai sama akun Binus, kita kan bilang kerja sama Binus juga kan, kita pakai strategi yang sama ke Binus itu nggak efektif gitu. Jadi beda market, beda niche, beda audience, itu beda karakter. Jadi kalau kita bilang strategi apa paling efektif, yang jelas kita mesti assess dulu seperti apa. Nah, ini bagusnya tools, kalau kita di agency itu pakai tools namanya Semrush untuk melihat ya. Nah, jadi tools-tools kayak gini nih kadang-kadang untuk melihat ya. Untuk melihat misalnya saya mau tiket.com gitu ya. Jadi kita kayak bisa tahu ya, tiket.com tuh seperti apa sih situsnya. Jadi kita lihat dari kompetitor dulu. Nah, kita bisa lihat tuh tiket.com masuknya dari mana, insight seperti apa, mereka iklan atau enggak. Ya. Ini salah satu tools yang kita pakai. Ya.
Tapi kalau kita mau manual bisa aja. Jadi yang jelas satu, lihat Google Trend juga bisa jadi patokan, lihat riset marketnya dulu, ya. Mereka ada di mana, ya. Apakah di Google, di Facebook, ya. Kalau punya budget coba dua-duanya. Tapi kalau enggak ya pilih salah satu, terus mulai dari budget yang paling efisien dulu. Nah, pemilihan budget itu juga kadang-kadang jadi pertanyaan tuh. Pak, saya kalau mau mulai iklan, mulai dari berapa ya? Nah, itu kadang-kadang pertanyaan sulit dijawab. Tapi kalau saya biasanya akan balas rata-rata sebulan keluar biaya marketing berapa, atau satu quarter ini keluar biaya marketing berapa, 30%-nya buat digital aja. Gitu. Kalau mereka sampai nggak punya, nah kita kasih angka biasanya antara 5 sampai 10 juta. Kenapa? Karena itu buat proses biaya learning-nya dari iklan. Gitu. Ya. Jadi sangat case basis nih. Perusahaannya apa dulu, ya. Kalau kita udah lihat perusahaannya apa, baru tahu nih bisnisnya apa, cocoknya di mana. Kayak kita rental mobil tuh nggak cocok di sosial media karena orang yang nyari rental mobil kebanyakan di Google kan. Nah itu yang kita pakai. Ya jadi lihat bisnisnya dulu baru bisa tahu kira-kira kalau kita misalnya mau langsung nembak, kita mau nembak di mana, Anda harus lihat bisnisnya dulu. Oke, terakhir saya ambil pertanyaannya dari dari Kukuh Adi Sanjaya yang menarik nih. Diskusinya gini. Digital marketing yang penting itu konten ya Pak. Bukan seberapa banyak iklan kita muncul dilihat. Mungkin ada tips untuk konten yang menarik menurut saya. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimanapun usaha kita di platform Google, Facebook segala macam, yang bikin orang tertarik kita adalah offernya kita. Ya, apakah kita bisa kasih offer yang tepat di angle yang tepat? Ya, kalau kita misalnya jualan mobil, tadi saya cerita kita punya klien dealer otomotif ya. Ada yang angle-nya itu mau mobil pertamanya dia, ya dari gaji pertama. Tentunya berarti kita targetin orang yang usianya 20 sampai 30. Karena kita berasumsi ini mobil pertamanya dia dari kuliah. Nah, itu message-nya beda tuh. Ya, dibanding apa? Orang yang nyari fitur. Dibanding apa? Orang yang nyari berdasarkan harga. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu message-nya beda-beda ya. Jadi balik lagi platform satu hal ya, tapi message juga satu hal ya. Balik lagi ke 4 pilar tadi ya, audiensnya siapa ya, eh, akuisisinya gimana, optimasinya seperti apa. Ya, optimasi ini termasuk di pesan tuh. Ya, gimana cara kita mengoptimasi kampanyenya, dan yang terakhir adalah KPI. Balik lagi ya, 4 pilar digital marketing yang tadi saya share. Ya. Oke, collaborative ads di Google nggak ada. Collaborative ads itu di Facebook ya, Facebook collaborative ads ya, dari Lingkan Pantau ya. Jadi collaborative ads itu di Facebook, bukan di Google. Oke, buat yang lain ya karena waktu ya, kita mungkin ketemu lagi di lain waktu. Ya, Mohon Lintang. maaf ya. Yuk. Iya, mohon maaf ya semuanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Mungkin Pak Victor ada waktu lagi untuk mengisi Dewa Talks dan jawab pertanyaan teman-teman lagi. Ya, Pak Victor. Oke, sip. Oke, kira aku mau kasih tau sedikit pengumuman untuk webinar minggu depan. Jadi untuk next webinar kita ada webinar mengenai Google Ads versus Facebook Ads dari Pak Robert Hansen. Nah, nanti Pak Robert akan membahas mengenai apa yang mengungkap kesalahan pemula dalam periklanan berbayar. Oke, jadi tolong catat tanggalnya teman-teman di hari Senin 15 Juni pukul 2 mengenai Google Ads versus Facebook Ads. Kemudian, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti webinar selanjutnya, kalian bisa mengikuti media sosial kami di di dewatalks.com untuk melihat jadwal webinar terbaru atau melihat video ulasan webinar sebelumnya. Kemudian bisa cek juga di youtube.com/dewaweb, di situ juga ada video-video webinar dan juga tips and trick mengenai pengembangan website, pengembangan sosial media. Kemudian jika kalian mau lebih mudah melihat updatean webinar terbaru dari kami, kalian bisa follow Instagram kami di @dewatalksofficial. Selain itu kita juga ada official WhatsApp group untuk informasi terkait webinar juga. Kalian bisa scan barcode ini atau klik link yang tim aku udah share di chat. Oke, mungkin dari Pak Victor, tadi ada yang nanya mengenai Doxa Digital. Pak Victor mungkin mau kasih tahu sedikit mengenai Doxa Digital, atau jika ada yang mau tahu lebih lanjut mengenai Doxa Digital, mungkin bisa diinfokan kembali, Pak. Jadi kalau kalian ingin mungkin bisa share screen aja Pak Victor juga, kalau misalkan mau.
Saya langsung kasih itu. Jadi kita punya website tuh doksadigital.com ya. Kalian bisa chat juga via WA ya. Nanti di sini ada WA-nya, tanya jawab dengan tim kami. Bentar ya, kelihatan di sini. Ini tanya jawab dengan tim kami. Ya, kalian bisa klik WA chat juga. Kita punya WA chat, kita bisa lihat Facebook segala macam. Silakan gunakan media komunikasi ini ya untuk bicara sama tim Doksa gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas satu hal ya, tim Doksa tidak pernah menjanjikan hasil berlipat-lipat seperti seminar-seminar ya. Kita benar-benar pure. Kita pengen klien kita tuh benar-benar well educated gitu loh. Jadi kita nggak mungkin ditantang. Kayak dulu ada calon klien kita nih Lintang, kayak dia bilang gini, saya siap spending 100 juta, kalian bisa balikin 200 juta gak? Wah, kalau kayak gitu mah gerah bos, kita bukan mesin pengendali uang. Itu aja sih. Iya. Ya, so buat kalian yang benar-benar pengen lihat cara main Facebook berdasarkan Facebook Blueprint, ya karena kita di sama Facebook kan, silakan feel free buat kontak kita. Kita benar-benar transparan banget dan karena bisnis model agency itu kan kalau klien kita long lasting sama kita kan kita juga kembangkan. Jadi ya itulah ya kalau kita bicara tentang Doksa Digital. So hope kalian semua bisa terbantulah sama adanya Doksa. Oke? Ya, jadi teman-teman yang penasaran ya, oke Pak Victor, terima kasih. Jadi teman-teman yang penasaran mengenai Doksa Digital atau yang mau tahu lebih lanjut lagi mengenai Doksa Digital bisa langsung kunjungi websitenya di doksadigital.com atau Instagramnya mungkin Pak di mana? Instagram.com. Ya, Instagram Doksa Digital juga. Jadi Instagram, Doksa Digital juga. Ya. Karena sekarang kan mungkin teman-teman lebih seringnya main ini nih Pak, Instagram. Jadi lebih gampang ya. di-follow. Ya. Nah, silakan follow nih. Ya, kayak nah, tadi ini tuh ya ada teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa langsung ke Instagramnya atau websitenya Doksa Digital. Oke. Oke. Mungkin sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak Pak Victor untuk waktunya dan materi yang di-sharing pada hari ini. Teman-teman juga pasti sangat berterima kasih pada Pak Victor karena materinya sangat berbobot Pak Victor hari ini. Dan sangat tidak pelit ilmu nih Pak Victor hari ini. Mohon maaf apabila aku ada salah kata selama webinar. Dan mohon maaf apabila pertanyaan kalian atau chat kalian tidak sempat terbaca oleh kami. Sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Victor sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengisi webinar dari Dewa Talks. Oke, semuanya saya. Oke. Selamat siang semuanya. Semoga harinya menyenangkan. Dadah semuanya. Terima kasih Pak Victor. Cari hosting yang aman, Dewa Web.